Intinya, sang kepala istana pemusnahan meliriknya, lalu membuang muka. Nadanya acuh tak acuh. Produksi esensi kehidupan terbatas, dan tidak ada tambahan untukmu. Mendengar hal itu, Zhang Yuanxing merasakan gelombang kekecewaan. Kepala istana pembunuhan mengganti topik pembicaraan. Namun, keluarga Xie memiliki satu, dan Ling Qi meminta satu untukmu. Ah, gadis yang luar biasa. Zhang Yuanxing sangat gembira, dan segera bertanya, bagaimana Anda tahu saya menghubungi Anda untuk membeli esensi kehidupan? Sang kepala istana pembunuhan mengerutkan bibirnya membentuk senyum mengejek. Kau datang kepadaku untuk membicarakan hal kecil ini, kan? Jangan membuatku terdengar seperti bajingan, kata Zhang Yuanxing dengan tegas. Tentu saja aku ingin lebih dekat dengan kepala istana, tetapi kepala istana secantik peri, seperti bunga teratai di gunung bersalju, tak tersentuh debu, jadi aku hanya berani mengaguminya dari jauh dan tak berani menodainya. Sang pemimpin istana pembunuh mencibir, oh, kau masih ingin menghujatku? Zhang Yuanxing terkejut, tepat ketika dia hendak menjelaskan. Dia tiba-tiba merasakan ketegangan di pergelangan kakinya, diikuti oleh putaran yang memusingkan dan lingkungan sekitarnya yang terbalik. Dia digantung terbalik dengan benang merah. Tuan Istana, sang kepala istana pemusnahan dengan tenang mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna emas pucat, meletakkannya di atas meja, dan berkata dengan acuh tak acuh. Garis merah akan putus secara otomatis dalam 2 jam. Anda harus merenungkan tindakan Anda. Dia bangkit dengan anggun, meninggalkan jejak darah merah terang di lantai, dan menghilang di pintu masuk kedai kopi. Tuan Istana, turunkan saya. Zhang Yuanxing memanggil-manggil untuk waktu yang lama, tetapi wanita itu menghilang tanpa jejak dan tidak kembali. Apa yang sedang kurenungkan? Apakah aku menghujatmu? Zhang Yuanxing merasa bingung sekaligus marah, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan orang gila ini. Dia memiliki perasaan aneh bahwa dia sedang dihukum karena melangkah keluar pintu dengan kaki kiri terlebih dahulu. Langit baru saja mulai cerah. Zhang Yuanxing kembali ke Fujiawan dengan wajah muram. Ia memutar kenop pintu kamar tamu dan mendapati ruangan itu terang benderang, dengan seorang wanita yang sangat cantik terbaring di tempat tidur yang empuk. Saat ini, Blood Rose adalah mayat sungguhan, dan White Orchid pengantin hantu telah kembali ke dalam tubuhnya. Zhang Yuanxing takut wanita itu akan terus-menerus mendesaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi setelah gelap, dia menggunakan alasan pergi keluar untuk menjalankan beberapa urusan agar bisa menarik wanita itu keluar dari tubuh Blood Rose. Sekarang jam 5 pagi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, instance pembunuhan akan dibuka jam 7 pagi. Itu artinya hanya tersisa 2 jam sebelum memasuki instance tersebut. Setelah makan malam, Fu Qingyang menyerahkan pakaian yang telah diberikan pejabat itu kepadanya. Set tersebut disebut Ironwood Armor, sebuah item untuk kelas Wood Elf, yang terdiri dari baju zirah rotan, sepasang pelindung lengan, dan sepasang pelindung kaki. Set ini memiliki 3 kemampuan, musim semi kembali ke bumi, yang meningkatkan pemulihan, dinding kayu besi, yang meningkatkan pertahanan, dan kemampuan bangkit kembali dari ambang kematian. Harga dari barang ini adalah peningkatan hasrat reproduksi. Untuk setiap jam pemakaian, hasrat reproduksi meningkat selama 5 menit setelah barang tersebut dilepas. Tujuan resmi dari penyediaan perlengkapan ini sangat jelas, untuk menutupi kelemahannya dalam pertarungan jarak dekat dan pertahanan. Pemulihan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Namun Zhang Yuanxing merasa bahwa setelan itu seharusnya diberikan kepada Guan Ya. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan ide buruk Ling Jun. Setelah makan malam, Ling Jun diam-diam mengiriminya pesan, menawarkan bimbingan. Jika kamu memberikan pakaian ini kepada Guan Ya, dia akan sangat tersentuh dan merasa bahwa dia memiliki tempat penting di hatimu. Dan ketika dia melepas pakaian itu, dia akan sedang birahi, yang akan menjadi kesempatan sempurna bagimu untuk mewujudkannya. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukannya. Seandainya aku adalah Fu Qingyang, aku pasti sudah memenggal kepalamu dan kepala Yuanxi Tianzun. Zhang Yuanxing menjawab dengan tegas, aku bukan orang seperti itu. Ngomong-ngomong, di mana Guan Ya tinggal? Zhang Yuanxing merasa bahwa jika perlengkapan ini diberikan kepada Guan Ya, itu mungkin akan menciptakan seorang pembantu yang tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Waktu terus berlalu, dan ketika jam alarm di meja samping tempat tidur berbunyi pukul 7, Zhang Yuanxing mendengar pemberitahuan dari alam spiritual. Ding, sebuah ruang bawah tanah pembantaian besar-besaran telah dibuka. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Zhang Yuanxing tidak langsung menanggapi alam spiritual. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi mayat Yin, mawar darah, meletakkan tangannya di bahunya, lalu berbisik. Bergabung. Saat ia mengucapkan 2 kata itu, ia yang telah duduk tenang di mejanya selama 2 jam, tiba-tiba mendengar jantungnya berdebar kencang dan merasakan gelombang ketegangan yang tiba-tiba dalam dirinya. Sama seperti orang tua yang mengantar anak-anak mereka ke ruang ujian masuk perguruan tinggi.
Ketegangan menghadapi titik balik dalam hidup meresapi hati Zhang Yuanxing saat ini. Dengan menyelesaikan Dungeon pembunuhan, dia dapat naik ke level Sein, yang merupakan tulang punggung dunia alam roh, mewakili peningkatan level dan status. Hal yang luar biasa membuka pintu menuju dunia baru, dan para Santo adalah langkah-langkah penting untuk mencapai puncak dunia baru ini. Dia akan memulai kehidupan yang berbeda, kedudukan tinggi dan kekuasaan besar. Selain itu, setelah mencapai level Sein, Anda akhirnya dapat mencoba menemukan saudara Bing dan menyelidiki masa lalunya dengan Raja Iblis. Dalam pertarungan alam transenden ini, aku akan mencoba memecahkan rekor Raja Iblis dan Marsekal Wanita. Fu Qingyang, kau benar-benar harus selamat. Jangan biarkan Jenderal Bulan Perak membunuhmu. Kita akan bertemu di puncak. Saat Zhang Yuanxing berdoa dalam hati, pengantar pertarungan bergema di telinganya. Ding, peta alam roh terbuka. Anda akan memasuki alam roh dalam 30 detik. Alam roh yang akan Anda masuki kali ini adalah Kota yang Hilang, ID 0000. Tingkat kesulitan tidak diketahui. Tipe ganda tipe kematian. Misi utama bertahan selama 72 jam. Catatan, barang-barang yang bukan berasal dari alam roh tidak diperbolehkan. Deskripsi alam roh 0000. Suatu hari, kota itu dikelilingi oleh hutan yang tak berujung. Jalan-jalan terblokir, dan alat komunikasi berhenti berfungsi. Para penyintas di kota mulai menjelajahi hutan untuk mencari jalan keluar. Namun, apa yang menanti mereka adalah krisis yang mengerikan. Adegan itu adalah sebuah kota yang dikelilingi hutan. Dilihat dari penomoran dan tingkat kesulitannya yang aneh, ini adalah instans pembunuhan skala besar, tidak seperti instans biasa. Zhang Yuanxing sedang merenungkan informasi instans tersebut ketika pemandangan di depannya tiba-tiba bergelombang seperti air, mengaburkan segalanya. Ketika penglihatannya kembali jernih, Zhang Yuanxing melihat batang-batang pohon yang tebal dan langit biru yang tertutupi oleh cabang-cabang yang rumit. Dia berada di hutan purba yang rimbun, dengan tanah di bawah kakinya tertutup ranting mati dan dedaunan yang membusuk, dan udara lembab dan hangat bercampur dengan bau kayu yang membusuk. Berdasarkan kelembapan udara, suhu, dan rimbunnya hutan, Zhang Yuanxing secara naluriah menganalisis lingkungan tersebut, dan merasakan bahwa ini adalah hutan hujan tropis. Hutan, berdasarkan deskripsi alam roh, kupikir titik pendaratannya adalah sebuah kota, dan misinya adalah menjelajahi hutan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Sepertinya setelah memasuki instans, semua orang akan diteleportasi secara acak ke tempat yang berbeda. Dalam hal itu, mengumpulkan teman akan sangat sulit. Apakah kita harus saling berburu di hutan selanjutnya? Saat ia bergumam sendiri, ia mendengar suara pemberitahuan misi. Ding, jumlah peserta dalam instans pembunuhan ini, 183. Rata-rata poin awal per orang, 3. Memburu Spirit Walker dari faksi lawan akan memberi Anda seluruh poin mereka. Memburu Spirit Walker dari faksi Anda sendiri akan memberi Anda setengah dari poin mereka. Mereka yang poinnya di reset menjadi 0 akan dieliminasi. Papan peringkat kini telah dibuka. Silakan periksa. Misi sampingan 1. Dalam waktu 5 jam. Jelajahi area luar hutan terlarang dan capai area tengah. Perhatikan rambu-rambu untuk petunjuk arah ke setiap area. Misi sampingan 2. Jelajahi hutan terlarang yang luas untuk menemukan kota yang hilang. Berdasarkan pengalamannya, Zhang Yuanxing menganalisis petunjuk tugas dan mengekstrak informasi berikut. Sebanyak 183 pengembara alam roh berpartisipasi dalam kejadian ini, dengan hanya 38 dari tim resmi, yang mewakili 1/5. Keanggotaannya agak rumit, kompleksitas berarti kekacauan. Di antara 183 pengembara alam roh, kubu yang taat hukum meliputi pasukan resmi, keluarga alam roh, dan organisasi rakyat kultivator yang tidak berafiliasi. Kubu yang jahat meliputi 3 organisasi utama dan organisasi rakyat kultivator yang tidak berafiliasi. Selain faksi-faksi yang disebutkan di atas, ada faksi lain, para penjelajah roh dari negara-negara sekitarnya. Meskipun para pengembara alam roh dari negara-negara sekitarnya sering diabaikan oleh kekuatan alam roh arus utama karena kelangkaan mereka relatif terhadap seluruh dunia alam roh. Pembantaian besar-besaran ini ditujukan kepada semua pengembara alam roh di seluruh wilayah tersebut. Zhang Yuanxing percaya bahwa dengan begitu banyak negara kecil yang bergabung, setidaknya akan ada 20 atau 30 pengembara asing dalam pembantaian tersebut. Alam roh seharusnya memiliki kemampuan penerjemahan. Jika tidak, dengan kemampuan bahasa asing saya yang terbatas, saya hanya akan bisa mengatakan, ya mete, opa, dan salah ya, kepada setiap orang yang saya temui. Atau, Bu, Anda tidak ingin kembali ke alam roh, bukan? Zhang Yuanxing kemudian mulai memeriksa informasi misi selanjutnya. Dengan total 183 orang, rata-rata 3 poin per orang, itu hanya 549 poin. Tampaknya sumber poin utama adalah ruang bawah tanah, yang berarti ruang bawah tanah akan menyumbang proporsi yang relatif tinggi.
Membunuh sesama pengembara roh hanya memberikan setengah poin. Faksi taat hukum memiliki anggota jauh lebih banyak daripada faksi jahat, sehingga memudahkan kelas jahat untuk mendapatkan poin. Jika poin Anda habis, Anda akan tereliminasi. Berdasarkan informasi terkini, kemungkinan besar Anda akan kehilangan poin jika tidak menyelesaikan misi sampingan. Kemudian, Zhang Yuanxing mendapat ide dan membuka papan peringkat poin. Sama seperti membuka panel properti. Peringkat pertama diraih oleh Zhao Chenghuang, peringkat kedua oleh Ai, dan peringkat ketiga oleh Jianyu Changya, yang namanya diakhiri dengan karakter Jepang. Jelas bahwa pemenang tempat ketiga berasal dari negara kepulauan. Sambil mengagumi kecerdasan tinggi dari alam roh, Zhang Yuanxing meneliti papan peringkat dan akhirnya menemukan ide alam rohnya di nomor 73. Jadi tampaknya, ketika poinnya sama, peringkat di papan peringkat ditentukan oleh jumlah poin pengalaman. Zhang Yuanxing menutup papan peringkat, mengeluarkan pedang haus darah, dan, sambil membawa mayat Yin, menuju jauh ke dalam hutan purba. Tugas utamanya sekarang adalah melintasi wilayah luar, mencapai bagian tengah hutan, dan kemudian mencoba menemukan rekan-rekannya dari aliansi 5 elemen, dengan harapan tidak bertemu dengan pengkhianat yang ditanam oleh Mawar Malam Gelap. Target yang paling diinginkannya adalah Guanya. Meskipun Lao Siji memiliki daya beli barang, seorang pewaris kaya dan memiliki keterampilan bertarung jarak dekat yang luar biasa, poin pengalamannya terlalu rendah, dan pengintainya kurang memiliki keterampilan menyerang. Zhang Yuanxing sangat khawatir tentang keselamatannya. Berdesir, dia melangkah di tanah yang lembut, meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Blood Rose berjalan di depan, mengacungkan pedangnya yang haus darah, menebas semak-semak dan duri yang menghalangi jalannya, atau tanaman rambat yang menggantung dari pohon, untuk membuka jalan bagi tuannya. Vegetasi di hutan purba sangat lebat sehingga sangat sulit untuk berjalan melewatinya. Untungnya, dia tidak bertemu dengan binatang buas apapun di sepanjang jalan, dan juga tidak bertemu dengan pengembara roh, yang menunjukkan bahwa hutan purba ini sangat luas. 12 menit kemudian, saat ia berjalan menembus hutan lebat, ia tiba-tiba melihat papan nama di depannya. Kita sudah sampai di wilayah tengah secepat ini. Zhang Yuanxing melangkah mendekat dan menatap papan pengumuman. Lapisan terluar hutan terlarang. Peringatan penting untuk pendakian gunung. 1. Mohon jangan membawa alat pemantik api, pisau, atau barang berbahaya ke atas gunung. Kedua, mohon jangan membuat suara keras di pegunungan untuk menghindari mengganggu orang lain. 3. Mohon jangan berada di satu tempat selama lebih dari 30 menit. 4. Jika Anda melihat orang lain di hutan, jangan melakukan kontak mata dengan mereka. 5. Jika Anda mendengar seseorang memanggil nama Anda, jangan menjawab. Jauh di atas sana, di dunia yang kabur dan seperti mimpi, melayanglah garis-garis bintang yang bersinar redup, membentuk galaksi yang luas dan mempesona. Masing-masing bintang ini berisi dunia mini. Terdapat desa-desa pegunungan yang bobrok dengan suasana yang menakutkan. Kampus-kampus sekolah yang terbengkalai dan diselimuti kegelapan, gunung berapi yang siap meletus, medan perang tempat dua pasukan bertempur, padang rumput yang tak terbatas, dan danau-danau yang berkilauan. Dari zaman kuno hingga sekarang, dari kota hingga pegunungan, Anda dapat menemukan semua bentuk lahan yang ada di dunia nyata di sini. Apa yang tidak ada di dunia nyata, juga ada di sini. 7 meteor melesat melintasi kejauhan, menembus alam semesta, yang dalam dan berhenti di luar dua bintang yang sejajar. Meteor itu meredup, memperlihatkan bentuk aslinya. Pemimpinnya adalah seorang wanita tinggi yang mengenakan celana berkuda hitam, sepatu bot tinggi wanita, dan kemeja putih. Skema warna hitam dan putih sederhana dan klasik, menonjolkan proporsi tubuhnya yang sempurna. Wajahnya diselimuti kabut dan asap, tidak jelas dan samar, rambutnya terurai seperti air terjun, tetapi bukan hitam, melainkan putih. Namun, tidak seperti rambut putih keperakan pria tua itu, rambutnya berwarna putih bersih. Dia memiliki keagungan yang tak tertandingi, seperti seorang pemimpin yang memimpin 3 pasukan, atau seorang permaisuri yang mengawasi dunia. Di belakang wanita berambut putih itu terdapat 6 sosok yang berpakaian berbeda-beda, beberapa mengenakan baju zirah dengan pedang, beberapa mengenakan jubah hitam berkerudung, beberapa mengenakan pakaian latihan putih dengan rambut merah, dan bahkan ada boneka beruang berambut keriting. Sang jenderal, yang mengenakan baju zirah, menatap kedua bintang yang sejajar itu dan berkata dengan suara berat. Para santo kita tidak begitu beruntung, mereka telah memasuki medan perang. Salah satu bintang memantulkan pemandangan dua pasukan yang saling berhadapan. Di tembok kota yang megah, panji-panji berkibar, dan para pembela bersenjata dan berzirah. Beberapa dengan busur terhunus dan anak panah terpasang. Yang lain mendorong kayu gelondongan dan tong minyak, menahan pasukan musuh yang berkerumun rapat yang menyerang kota di bawah. Lebih jauh lagi, sebuah sungai berkelok-kelok membentang ratusan kaki, di mana kapal-kapal perang megah berlayar melawan angin dan ombak. Layar mereka berkibar dan meriam-meriam meraung.
Beberapa kapal perang, yang panjangnya mencapai ratusan meter, sebagian terendam di sungai, dengan bagian yang mengapung di permukaan mengeluarkan asap tebal. Ini adalah perang epik. Di atas tembok kota berdiri sesosok figur tinggi dan gagah, mengenakan baju zirah, dengan 5 bendera, merah, putih, biru, hitam, dan kuning, di punggungnya, dan memegang pedang kuno bergayahan. Tatapannya menyapu rekan-rekannya, yang berdiri sendirian di tengah suasana mencekam di bawah tembok kota. Rekan-rekannya yang tampak berubah menjadi dewa api, membakar semua musuh di dunia, dan akhirnya, dia menatap ke arah belakang musuh. Di sana berdiri sesosok raksasa setinggi 6 meter dengan 8 lengan. Otot-ototnya seolah terbuat dari baja, ditutupi dengan rune yang aneh dan berbelit-belit. Di belakangnya terdapat kabut tebal yang berputar dan bergolak. Pemuda berambut merah lebat itu memiliki mata yang berbinar dan sangat ingin mencoba. Insiden perang jarang terjadi. Aku tidak menemui tipe ini saat berpartisipasi dalam insiden pembunuhan. Sayang sekali, mampu bertarung di medan perang seperti itu, bahkan mati di medan perang, adalah hal yang luar biasa. Skenario perang adalah skenario paling brutal, dimulai dengan pertempuran sengit yang berlanjut hingga mayat berserakan di tanah dan skenario berakhir. Bahkan orang suci yang paling perkasa pun bisa mati karena kelelahan. Selain itu, kesulitan dan kecerdasan dalam situasi perang diakui sebagai yang tertinggi, meliputi pengerahan pasukan, alokasi sumber daya, komando, dan sebagainya. Tidak ada yang lebih sulit daripada memenangkan perang. Pada saat itu, wanita yang berada di depan kelompok itu sedikit menoleh dan memandang ke alam semesta yang luas. Beberapa saat kemudian, lebih dari selusin meteor datang dengan cepat dan berhenti tepat di depan kedua bintang yang berdampingan. Kelompok tamu tak diundang ini dipimpin oleh 3 orang, seorang pemuda tampan dan elegan berjas hitam dengan 2 anting perak di cuping telinganya, seseorang misterius yang terbungkus jubah hitam compang camping, yang tangan dan kakinya tidak terlihat dan wajahnya tersembunyi di balik tudung, seperti malaikat maut dalam mitologi barat, dan seorang orang yang bentuk tubuh dan jenis kelaminnya terus berubah. Raja ketakutan dari Uskup Angkatan Darat, Presiden Divisi Barat Gereja Psionik, pemimpin cabang selatan sekte nihilistik. Raja ketakutan menatap wanita berambut putih itu, membungkuk dengan sopan, dan tersenyum. Marsekal, sudah bertahun-tahun lamanya, apakah Anda masih bebas sekarang? Bodoh, jawab pemuda berambut merah itu mewakili wanita tersebut, dengan nada bicara yang sederhana dan kasar. Wanita berambut putih itu mengangkat matanya, melirik Raja ketakutan, lalu terus menatap medan perang yang diperebutkan dengan sengit. Kudengar kau telah bekerja sama dengan Dark Knight Rose untuk melenyapkan Fu Qingyang dan Yuan Shi Tianzun dalam serangan mematikan. Suaranya jernih dan merdu. Raja ketakutan tersenyum dan berkata, saya harap ini akan berhasil. Wanita berambut putih itu mengangguk. Yin Yue memang memiliki kesempatan untuk membunuh Fu Qingyang. Adapun anak-anak kecil di tahap luar biasa, Anda memang telah membina cukup banyak talenta. Seorang pria bertubuh kekar di belakang Raja ketakutan mendengus. Oleh karena itu, membunuh seorang Yuan Shi Tianzun sudah lebih dari cukup. Pria ini memiliki mata seperti lonceng tembaga, alis tebal, dan wajah persegi. Dia tampak mudah tersinggung dan sepertinya siap menyakiti seseorang kapan saja. Raja ketakutan berbalik dan tertawa. Marah sekali. Meskipun setiap orang memiliki kebebasan berbicara, Anda seorang jenderal, jangan berbicara seperti itu kepada Marsal. Wajah dewa yang murka itu berkedut, dan dia menahan amarahnya, menundukkan kepalanya. Presiden masyarakat Psionik, pemimpin sekte Void, dan para penguasa di belakang mereka mengabaikan para tetua aliansi 5 elemen dan menyaksikan pertempuran sejak awal. 2 kubu yang berlawanan, yang tampaknya tidak dapat didamaikan, kini hidup berdampingan secara damai, tetap sepenuhnya terpisah satu sama lain. Tempat ini terletak di antara alam spiritual dan realitas, milik kehampaan. Hanya penguasa puncak atau pemimpin aliansi yang dapat membawa orang masuk, dan mereka yang masuk bukanlah tubuh asli mereka, melainkan pikiran mereka yang terkondensasi dari kekuatan roh primordial mereka. Karena pikiran bersifat halus dan tidak berwujud, maka pikiran itu sendiri merupakan proyeksi, dan dengan demikian perjuangan menjadi tidak berarti. Mereka yang berada di level lebih tinggi di antara para penjelajah alam roh dapat secara aktif menjelajahi dunia alam roh, tetapi dunia ini tidak merujuk pada memasuki ruang bawah tanah, melainkan menjelajahi kehampaan ini. Selain metode dari profesi khusus tertentu, bahkan pemimpin aliansi pun tidak dapat melewati alam roh untuk memasuki ruang bawah tanah. Setiap kali instans pembunuhan dibuka, kelompok individu berpangkat tinggi ini akan melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk menyaksikan pertempuran. Mereka telah bertemu berkali-kali sebelumnya dan sekarang dapat memperlakukan satu sama lain seolah-olah mereka tidak ada, masing-masing mengamati urusan mereka sendiri. Pada saat itu, wanita berambut putih yang tadi menatap medan perang mengalihkan pandangannya dan beralih ke bintang lain. Setelah mengamatinya dengan saksama sejenak, dia bertanya,
Yang mana Yuanshi Tianzun, boneka beruang berambut keriting itu melayang ke sisi wanita berambut putih, sejenak mencari di antara bintang-bintang, menunjuk ke suatu tempat tertentu, dan berkata, anak itu adalah Yuanshi Tianzun. Wanita berambut putih itu mengangguk sedikit, menatap tajam ke arah hutan purba. Di faksi jahat, di mana tidak ada seorang pun yang memperhatikan peristiwa pembunuhan di alam transenden, semua penguasa menoleh untuk melihat. Raja ketakutan tertawa, Marshal, hanya menonton saja tidak menarik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Wanita berambut putih itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bicaralah, jalan sang raja yang penakut. Mata iblis dipenjara karena yang mulia surgawi primordial. Jadi mari kita bertaruh dengannya. Jika dia mati dalam pertarungan, kau bebaskan mata iblis dan berikan dia kebebasannya. Jika Yuanshi Tianzun meraih peringkat pertama di papan peringkat, aku akan memberimu item tipe aturan dengan kualitas. Dominator, pemuda berambut merah itu mengerutkan kening. Itu tidak adil. Mengapa bukan dia yang selamat? Raja ketakutan tertawa. Pertama, bahkan jika kau tidak menggunakan mata iblismu, begitu dia memasuki alam roh dan mati di sana, dia masih bisa terlahir kembali dari rahim Dewi Ibu. Kedua, kejadian pembunuhan didasarkan pada poin. Jika yang mulia surgawi primordial bersembunyi dan menunggu hingga 3 hari berakhir, dia akan tetap selamat. Jadi, ini sangat adil. Pemuda berambut merah itu berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak bisa membantahnya. Jadi dia menatap Marshal wanita itu. Wanita berambut putih itu mengangguk. Baik, jadi aku bahkan belum sampai ke area terluar. Begini tulisan di rambu itu, yang menunjukkan bahaya di area terluar. Zhang Yuanxing mengerutkan kening setelah membaca pengumuman di papan tanda itu. Ini berarti bahwa melintasi lapisan terluar hutan terlarang kemungkinan besar merupakan hal yang sangat berbahaya. Dan informasi pada rambu-rambu dapat membantu orang yang memasuki hutan untuk menghindari bahaya. Tapi bukankah terlalu menyederhanakan jika hanya menyatakan tindakan pencegahan secara jelas seperti ini? Apa yang terjadi jika kita tidak mengikutinya? Sayang sekali kita tidak bisa bereksperimen dan membuat kesalahan. Kita tidak bisa mengambil risiko kehilangan nyawa. Zhang Yuanxing mengambil pedang haus darah dari Blood Rose dan memasukkannya kembali ke inventarisnya. Sesuai dengan rambu peringatan, api dan pisau dilarang. Dia tidak bergerak maju, melainkan meletakkan tangannya di atas papan tanda itu. Beberapa detik kemudian, informasi barang tersebut muncul. Sebuah papan peringatan yang didirikan oleh penduduk kota yang hilang, dengan harapan dapat memperingatkan para pelancong yang tersesat ke hutan terlarang. Itu didirikan oleh penduduk kota itu. Ling Jing menjelaskan bahwa mereka menghadapi krisis besar ketika memasuki hutan. Saya pikir tidak ada yang bisa keluar, tetapi saya tidak menyangka mereka telah menjelajahi lapisan terluar. Zhang Yuanxing memanipulasi Mayat Yin untuk memimpin jalan, melewati papan nama, dan memasuki area luar. Melangkah di atas lumpur lunak dan busuk, Zhang Yuanxing dan Blood Rose berjalan dengan hati-hati menembus hutan purba, satu di depan yang lain. Semakin jauh Anda masuk, semakin rimbun cabang dan dedaunannya, hampir sepenuhnya menutupi langit. Untungnya, saat itu siang hari, dan bahkan tanpa sinar matahari, jarak pandang di hutan masih sangat tinggi. Jika kita tidak bisa membuat api unggun, kita tidak akan bisa melihat apapun di hutan pada malam hari. Tapi aku ini tipe orang yang suka begadang. Aku tidak takut gelap, malam adalah wilayahku. Dia bergerak maju sambil membiarkan pikirannya mengembara. Setelah berjalan sekitar setengah jam, angin sejuk pegunungan bertiup dari suatu tempat di dalam hutan lebat. Suara bernada tinggi terbawa angin. Zhang Yuanxing mendengarkan dengan saksama. Suara itu berteriak, Yuanshi Tianzun, Yuanshi Tianzun. Suara itu terbawa angin, disertai gemerisik dedaunan, agak halus dan menyeramkan. Mendengar seseorang memanggil namamu tiba-tiba di hutan yang remang-remang dan lebat, di mana sinar matahari hampir tidak bisa menembus, sungguh mengejutkan. Sudah berapa lama kita berjalan? Kita sudah menghadapi bahaya. Tak mampu menjawab, Zhang Yuanxing tak menyangka akan menghadapi bahaya yang tertera di papan peringatan secepat ini. Ia terus berjalan maju tanpa berhenti, berpura-pura tidak mendengar panggilan dari belakang. Namun karena penasaran, dia memanipulasi mawar darah dan menoleh ke belakang. Pemandangan di belakangku agak menyeramkan. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi bergoyang dan berderit liar diterpa angin, seperti raksasa yang memperlihatkan taring dan cakarnya. Suara-suara itu terdengar dari antara lapisan ranting dan dedaunan, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Zhang Yuanxing memanipulasi mawar darah agar menoleh ke belakang dan terus maju. Berdesir, setelah berjalan beberapa menit di atas lumpur yang dipenuhi dedaunan busuk, teriakan dari belakang akhirnya berhenti. Sepertinya tidak ada bahaya selama kita tidak bereaksi. Sejauh ini, pemberitahuan di rambu-rambu tampak kredibel. Jadi, krisis sebenarnya kemungkinan akan terjadi setelah kita mencapai wilayah tengah. Zhang Yuanxing berjalan sambil berpikir. Dengan aturan 3 poin per orang,
Ruang bawah tanah itu sendiri merupakan bagian penting dari ruang bawah tanah pembunuhan. Jadi ini pasti tidak akan mudah. Hal itu pasti penuh dengan bahaya. Namun, alur cerita utamanya melibatkan ruang bawah tanah bertahan hidup, yang semuanya memiliki ciri khas yang sama. Mereka tidak memberikan banyak petunjuk dan mengharuskan pemain untuk menjelajahinya sendiri. Ding, 9 langit penguasa naga, telah mati iblis sihir. Papan peringkat telah di-reset, silakan periksa kembali nanti. Ding, Dewa Gajah Putih, telah mati peri kayu. Papan peringkat telah di-reset, silakan periksa kembali nanti. Ding, Pile Driver, telah mati Master Api. Papan peringkat telah di-reset, silakan periksa. Orang-orang meninggal begitu cepat. Zhang Yuanxing buru-buru membuka papan peringkat dan menemukan bahwa jumlah total orang telah berubah menjadi 180. Tetapi peringkatnya tetap tidak berubah di posisi ke-73. Ini berarti bahwa ketiga pelancong yang telah meninggal berada di peringkat di bawahnya. Perlu disebutkan bahwa posisi pertama telah berubah dari Zhao Chenghuang menjadi Wei Woduzun, dengan skor 9 poin. Peringkat kedua diraih oleh Zhao Chenghuang dengan 6 poin. Skor peserta yang tersisa tetap tidak berubah. Dari 3 pelancong yang tewas, salah satunya kebetulan berasal dari kelas jahat. Jika mereka semua dibunuh oleh akulah satu-satunya, itu akan menjadi tepat 9 poin. Dan jika tebakan ini benar, maka peningkatan poin Zhao Chenghuang berasal dari ruang bawah tanah. Berdasarkan pengamatan saya saat ini, tidak ada sumber poin yang bisa didapatkan. Tidak perlu terburu-buru, Dungeon baru saja dimulai, dan peringkat awal tidak berarti apa-apa. Zhang Yuanxing kemudian mengalihkan pikirannya kepada orang yang disebut, akulah satu-satunya. Bunuh baik yang taat hukum maupun yang jahat. Orang ini jelas lebih condong ke arah kekacauan. Semakin dalam dia masuk, semakin besar kemungkinan dia bertemu dengan para penjelajah alam roh lainnya. Di antara mereka, kemungkinan bertemu dengan rekan kerja resmi adalah 1:5. Selain itu, mengingat Dark Rose telah menanam pengkhianat di dalam jajaran resmi, Zhang Yuanxing memutuskan untuk menyembunyikan diri terlebih dahulu. Jadi dia mengeluarkan alat peraga yang jarang digunakan, cincin penyamaran. Dia mengenakan cincin itu, mengangkat telapak tangannya untuk menutupi wajahnya, dan memijatnya perlahan. Wajahnya yang dulunya tampan menjadi terdistorsi seperti hantu, akhirnya berubah menjadi wajah biasa. Wang Tai, untuk menyembunyikan diri dengan baik, terlalu tampan atau terlalu jelek tidak akan berhasil. Harus diakui bahwa penampilan Wang Tai yang biasa-biasa saja, yang membuatnya menyatu dengan keramaian seolah tak terlihat, adalah sempurna. Dia baru saja selesai menyamar ketika telinganya berkedut, dan dia mendengar langkah kaki berat mematahkan ranting kering tidak jauh di sebelah kirinya. Ia segera menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mendaki gunung berwarna hitam, membawa ransel pendakian, dan memegang tongkat kayu, berjalan dengan kepala tertunduk. Itu bukan penjelajah alam roh, melainkan karakter dari instance tersebut. Zhang Yuanxing segera teringat akan peringatan untuk tidak melakukan kontak mata dengan orang lain dan langsung mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, dia dengan ragu-ragu bertanya, "Halo, Pak, saya turis dari luar pegunungan, dan saya tersesat." Seorang turis dari luar pegunungan, pria parubaya itu melangkah mendekat. "Anda dari luar pegunungan, katakan padaku bagaimana cara keluar dari pegunungan. Katakan dengan cepat." Zhang Yuanxing melirik ke bawah dengan sudut 45 derajat, tidak dapat melihat ekspresi orang lain, tetapi dilihat dari suaranya. Pria parubaya itu tampak sangat bersemangat dan gembira mendengar bahwa dia datang dari luar pegunungan. "Maaf, saya tersesat dan sedang berusaha mencari jalan keluar," jawab Zhang Yuanxing. Mendengar itu, kill bitch di mata pria parubaya itu langsung padam, digantikan oleh kekecewaan dan frustrasi. Dia berkata dengan lesu, "Aku telah terjebak di pegunungan selama 6 hari. Semua temanku telah terpisah. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Seluruh kota akan terjebak dan mati di pegunungan yang dalam." Setelah mendengar itu, Zhang Yuanxing tahu bahwa rencana jahat itu akan segera terungkap. "Paman, apa maksud Paman? Apakah ada kota di pegunungan?" tanyanya. Pria parubaya itu mengangguk, lalu menghela napas. Masalahnya bukan karena ada kota di pegunungan, tetapi karena pegunungan ini seharusnya tidak memiliki kota sejak awal. Zhang Yuanxing tetap menunduk dan berkata, "Saya bukan penduduk setempat dan tidak begitu mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya?" Pria parubaya itu tampak lelah karena berjalan. Dia bersandar pada sebuah pohon dan menghela napas. "Sekitar 2 bulan lalu, sebuah gunung tiba-tiba muncul di luar kota tempat saya tinggal. Gunung ini mengelilingi kota seperti tong besi, dan kami tidak dapat menemukan jalan keluar. Peralatan komunikasi kami juga berhenti berfungsi. Orang-orang bertahan selama 2 bulan di kota itu, tetapi makanan dan air minum secara bertahap habis, dan ketertiban mulai runtuh, dengan terjadinya perampokan, pembunuhan, dan penindasan terhadap yang lemah.
Melihat bahwa tim penyelamat tidak dapat mencapai kota, untuk bertahan hidup, para penyintas membentuk 4 tim dan berangkat dari 4 arah berbeda untuk mencari jalan keluar dari pegunungan dan meminta bantuan dari dunia luar. Tim saya bertanggung jawab untuk menjelajahi wilayah selatan. Kami semua memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar yang luas, dan pegunungan serta hutan belantara yang terpencil dan sunyi tidak dapat menjebak kami. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pada malam pertama kami di pegunungan, sesuatu yang buruk akan terjadi pada tim selatan. Saat ini saya berada di selatan kota yang hilang. Zhang Yuanxing mengkonfirmasi arah tersebut dan bertanya, apa yang telah terjadi? Pria parubaya itu tampak ketakutan, seolah-olah sebuah kenangan mengerikan telah terpicu, dan berkata, malam itu juga, salah satu anggota tim menghilang. Menurut orang-orang yang berada di tenda yang sama dengannya, malam itu, anggota tim yang hilang tersebut mengatakan bahwa dia mendengar seseorang memanggilnya, dan suara itu sepertinya adalah ibunya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Namun, teman-temannya di tenda yang sama tidak mendengar apapun. Setelah berjalan seharian, semua orang kelelahan, sehingga teman-temannya tidak memperhatikan dan tertidur lelap. Keesokan paginya, kami menemukan bahwa orang tersebut hilang. Ibu saya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu, memanggil nama saya. Apakah kejadian ini memiliki unsur supranatural? Bisa juga halusinasi. Orang yang hilang itu pasti telah menanggapi panggilan tersebut sebelum menghilang. Zhang Yuanxing masih berpikir dalam hati, bertanya, apakah kamu sudah mencarinya? Pria parubaya itu mengangguk. Keesokan paginya, Kapten mengorganisir semua orang untuk mencari dalam waktu lama, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Kami memiliki misi yang harus diselesaikan, dan makanan serta air minum kami terbatas, jadi kami harus meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Kami menentukan arah dan menuju ke selatan. Saat senja tiba, kami menemukan tempat untuk mendirikan kemah. Pemimpin tim menginstruksikan semua orang untuk mengumpulkan ranting untuk menyalakan api. Saya sedang memungut ranting ketika tiba-tiba saya mendengar teriakan. Kami bergegas untuk memeriksa dan menemukan seorang anggota tim tergeletak di bawah pohon tua, gemetar dan menunjuk ke pohon itu. Dia hampir lumpuh karena ketakutan. Saat dia berbicara, ekspresi pria parubaya itu semakin ketakutan, dan wajahnya memucat. Tetapi sayangnya, Zhang Yuanxing tidak dapat melihat semua itu. Dia berkata, pohon itu memiliki wajah manusia, itu adalah teman yang hilang tadi malam. Wajah temannya telah menyatu dengan pohon. Ini lebih menyeramkan daripada cerita hantu. Jadi, bahaya sebenarnya di hutan adalah pepohonan. Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, Paman, dalam perjalanan ke pegunungan, saya melihat sebuah papan tanda yang dipasang seseorang di luar. Apakah paman yang memasangnya? Pria parubaya itu terkejut. Papan pengumuman apa? Hati Zhang Yuanxing mencekam. Papan pengumuman itu dengan jelas menyatakan bahwa orang dari kota yang hilang sedang berdiri di sana. Jadi mengapa paman ini tidak tahu? Apakah ini dari tim lain? Atau apakah ini rekan satu tim paman yang sudah lama hilang? Ngomong-ngomong, papan tanda itu sendiri aneh. Letaknya di lapisan terluar hutan purba, yang berarti orang yang memasang papan tanda itu akan segera meninggalkan pegunungan. Ini tidak sesuai dengan pengaturan penyalinan. Deskripsi alam roh dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang di kota terjebak dan mereka yang pergi ke pegunungan untuk menjelajah telah menghadapi krisis besar. Secara teori, mereka seharusnya tidak meninggalkan pegunungan secepat itu. Jika tidak, latar ini akan tampak agak tidak masuk akal. Zhang Yuanxing berpikir sejenak, mulutnya masih bergerak-gerak, lalu berkata, kau baru saja mengatakan bahwa wajah manusia tumbuh dari pohon, bahwa itu adalah anggota timmu yang hilang. Apa yang terjadi selanjutnya? Pria parubaya itu menjawab, kami semua ketakutan. Kami belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya, Kapten menyarankan agar kami menebang pohon itu untuk melihat apa yang terjadi. Bukankah kalian sedang mencari kematian? Gumam Zhang Yuanxing pada dirinya sendiri. Benar saja. Dia mendengar pria parubaya itu berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Lalu sesuatu yang buruk terjadi. Kapten baru saja menebang batang pohon dengan kapaknya ketika pohon itu mulai berdarah, seperti manusia. Tiba-tiba, wajah itu membuka matanya dan menjerit kesakitan. Suaranya begitu menyedihkan dan mengerikan sehingga aku masih tidak bisa melupakannya. Kapten itu ketakutan dan tidak berani menebang lagi. Tepat ketika kami kebingungan, anggota tim di dalam batang pohon tiba-tiba menatap kami dengan tatapan penuh kebencian. Sambil berteriak, kami akan memakan kalian semua. Kami akan memakan kalian semua. Lalu, tiba-tiba, pepohonan di sekitar kami tampak hidup. Meskipun tidak ada angin, ranting-rantingnya bergerak seperti tangan, yang membuat kami sangat takut sehingga kami segera lari. Zhang Yuanxing berkata, jadi, kalian berpisah. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Itu terjadi belakangan. Kami bahkan tidak berani berkemah malam itu. Kami melakukan perjalanan sepanjang malam dan bertemu sekelompok monyet.
Saat fajar, monyet, ya, itu monyet pemakan manusia. Suara pria parubaya itu rendah, dipenuhi rasa takut dan kebencian. Salah satu anggota tim tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan dimakan oleh monyet. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekelompok binatang buas mengeroyoknya seperti serigala yang memangsa buruannya. Saya dan teman saya terpisah saat melarikan diri. Zhang Yuanxing menatap ranting-ranting layu di kaki pamannya, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi. Paman, apa yang paman ketahui tentang hutan pegunungan ini? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Hutan ini muncul entah dari mana. Yang kutahu hanyalah hutan ini berbahaya. Sebelum kita, beberapa orang telah mencoba menyeberangi hutan ini dan melarikan diri dari penjara mereka. Tapi tak satu pun dari mereka kembali. Semoga mereka sudah menemukan jalan keluar. Pada saat itu, pria parubaya itu berkata, "Anak muda, aku akan pergi sekarang. Temukan teman-temanmu. Temukan jalan keluar dari pegunungan ini. Dan kuharap kau bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ingat, pohon-pohon di sini memakan manusia. Jadi berhati-hatilah. Mereka takut pada pisau dan api. Jadi ingatlah untuk melindungi diri saat menghadapi bahaya. Juga, hati-hati dengan monyet-monyetnya." Sambil memperhatikan pria parubaya itu pergi dan menghilang ke dalam hutan, Zhang Yuanxing mengalihkan pandangannya dan merangkum percakapan yang baru saja mereka lakukan. Area luar, bahaya yang diketahui, pohon dan monyet. Menurut paman, anggota tersebut teralihkan perhatiannya oleh suara panggilan. Itulah sebabnya dia menghilang dan kemudian muncul kembali di pohon. Apakah ini berarti bahwa suara panggilan itu sebenarnya berasal dari pohon? Singkatnya, mengabaikan teriakan dapat membantu Anda menghindari bahaya. Pohon takut akan api dan pisau. Dan jika Anda bertemu monyet, Anda tidak punya pilihan selain melawannya secara langsung. Mata Zhang Yuanxing tiba-tiba berbinar. Apakah Anda bisa mendapatkan poin dengan menebang atau membakar pohon? Jika memang demikian, mengingat luasnya hutan purba ini, dia bisa menghasilkan banyak uang. Jelas tidak, itu terlalu sederhana. Mungkin tidak semua pohon berbahaya. Pohon pemakan manusia mungkin bersembunyi di hutan. Kamu hanya mendapatkan poin dengan membunuh mereka. Saat Zhang Yuanxing berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Papan peringatan itu dipasang oleh penduduk kota yang hilang, yang memberitahuku untuk tidak menggunakan pisau dan api di hutan. Tetapi paman dari kota yang hilang juga mengatakan kepadaku bahwa pohon-pohon takut pada pisau dan api, yang menyiratkan bahwa aku dapat menggunakannya untuk melindungi diri jika perlu. Itu kontradiktif. Menurut pengalamannya, kontradiksi berarti ada plot tersembunyi yang perlu dieksplorasi. Dengan petunjuk yang terlalu sedikit, tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Zhang Yuanxing melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan lebat, dengan Blood Rose memimpin jalan. Meskipun membersihkan jalan tidak lagi berarti setelah ketidakmampuan menggunakan pisau, itu tetaplah sebuah upaya yang berisiko. Namun ketika bahaya datang, Blood Rose, yang berjalan di depan, dapat melindunginya dari bahaya. Setelah berjalan selama setengah jam, Zhang Yuanxing mendengar serangkaian suara, mencicit, yang padat datang dari sebelah kirinya, disertai dengan suara gemerisik pucuk pohon tertiup angin. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat hutan berguncang tanpa henti. Di balik bayangan, dia bisa melihat monyet-monyet lincah melompat dan memanjat di antara puncak pepohonan, mengejar mangsa mereka di bawah. Mangsa itu melesat menembus hutan purba yang lebat dan dipenuhi tanaman rambat dengan kecepatan yang menakjubkan, tanpa terpengaruh oleh medan yang kompleks. Monyet-monyet itu melompat dari puncak pohon ke puncak pohon dengan kelincahan yang luar biasa. Namun mereka tidak mampu mengejar mangsanya sedikit pun. Begitu cepat dan lincah. Apakah itu roh kayu? Zhang Yuanxing belum melihat orang itu, tetapi dia sudah membuat penilaian. Akhirnya, saat suara gemerisik semakin mendekat, dia melihat seorang wanita tinggi dan cantik muncul dari semak-semak di sebelah kirinya. Usianya sekitar 30 tahun, mengenakan celana panjang hitam longgar, jaket biru muda, rambut dikepang, dan sepatu lari. Dia memiliki wajah oval yang cantik dan menawan. Kaki panjang, dada penuh yang memenuhi jaketnya, dan pinggang ramping. Setelah wanita itu muncul dari semak-semak, kedua pihak berhadapan muka, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berhenti mendadak, menatap Blood Rose dan Zhang Yuanxing, dengan sikap waspada. Cip-cipratan gelombang. Pada saat itu, monyet-monyet di puncak pohon pun ikut bertindak. Beberapa menerkam wanita berwajah oval itu, sementara yang lain terus melompat dari puncak pohon, mencapai puncak Zhang Yuanxing dan Blood Rose, lalu menukik turun dengan mengancam. Mereka memiliki panjang 1 meter, ditutupi bulu hitam kasar, dengan tubuh yang kokoh dan lengan yang panjang serta berotot. Sialan, bencana yang tak terduga. Zhang Yuanxing berbalik setengah ke samping, membungkukkan tubuh bagian atasnya, dan menendang lurus ke atas dengan kaki kanannya. Bang, kakinya membentur dada monyet hitam itu dengan keras,
Tetapi ia merasa dada monyet itu sekeras kulit dan seberat batu besar, tanpa ada perasaan gembira sedikit pun akibat benturan tersebut. Kemudian dia menyadari bahwa tendangannya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada monyet itu. Benar saja, monyet itu jatuh tersungkur ke lumpur, tetapi segera bangkit, menopang dirinya dengan lengannya, dan setengah melompat, setengah berlari ke arahnya. Zhang Yuanxing dengan tenang mengeluarkan pedang haus darah, menggenggam ujungnya, dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Engah, pedang haus darah itu berubah menjadi cahaya perak dan menusuk dada monyet berambut hitam itu. Dengan serangkaian langkah cepat, Zhang Yuanxing melompat ke udara, menendang gagang pisau, dan menusukkan seluruh bilah pisau sepanjang 40 cm yang haus darah itu ke rongga dada monyet tersebut. Monyet berbulu hitam itu roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk, kakinya berkedut beberapa kali, dan dengan cepat ia menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun papan pengumuman menyatakan bahwa properti tidak boleh digunakan, Zhang Yuanxing percaya bahwa selama dia tidak menebang pohon atau tanaman rambat dengan pisau, tidak akan ada masalah. Ding, kamu telah membunuh seekor monyet gunung dan mendapatkan 1 poin. Di sisi lain, Bloodrose mencengkeram leher monyet yang menerjangnya dengan satu tangan, membantingnya ke tanah, lalu berlutut di dadanya dan mengangkat tinju kanannya tinggi-tinggi. Pukulan lurus ke bawah, dengan suara dentuman, kepala monyet berambut hitam itu langsung meledak, menyebarkan jaringan otak dan pecahan tulang berlumuran darah kemana-mana. Ding, kamu telah membunuh seekor monyet gunung dan mendapatkan 1 poin. Prestasi dari Yin Course dikaitkan dengan tuannya. Pupil mata Bloodrose berubah menjadi merah padam. Dia menghirup sedikit, dan kabut darah naik dari tubuh monyet berambut hitam itu, mengalir ke lubang hidungnya. Aura dari mayat itu tiba-tiba melonjak, seolah menjadi semakin kuat. Cicit gelombang, monyet-monyet di pohon itu tampak ketakutan, berteriak tanpa henti. Beberapa monyet yang awalnya mencoba menerkam mangsanya dengan panik mencengkeram dahan, nyaris tidak berhasil menghindari jatuh. Kemudian, di tengah jeritan mereka mencapai kesepakatan dan mundur ke arah asal mereka, dengan cepat. Menghilang di kejauhan, lebih dari 10 poin telah lenyap begitu saja. Aku masih belum mengerti ruang bawah tanah ini, jadi aku tidak terburu-buru untuk melakukan pembantaian. Zhang Yuanxing memperhatikan puncak-puncak pohon yang bergetar menjauh, memastikan monyet itu tidak akan kembali, sebelum mengalihkan pandangannya ke wanita peri kayu yang tinggi dan menggoda. Dia tampak sedikit berantakan, tetapi sebenarnya dia tidak terluka. Dengan kelincahan roh kayu, ia akan aman selama tidak dikelilingi oleh kawanan monyet. Maaf, aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Peri hutan itu menepuk-nepuk kotoran dari tubuhnya dan tersenyum. Bukan apa-apa, Zhang Yuanxing, yang mengenakan wajah Wang Tai dan berpura-pura memiliki sikap tenang seperti Fu Qingyang, menjawab dengan dingin dan acuh tak acuh. Aku dari aliansi 5 elemen. Ide Lingjingku adalah peri peoni. Dan kau, dia memperkenalkan dirinya, peri peoni. ID-nya tampak familiar. Dia rekan kerja perempuan yang terus-menerus memuji saya selama rapat online. Zhang Yuanxing awalnya terkejut, lalu agak heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa Spirit Walker pertama yang dia temui dalam peristiwa pembunuhan itu adalah rekannya sendiri. Namun, mengungkapkan latar belakangmu secara langsung akan membuatmu tampak terlalu lengah. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati, sambil tetap mempertahankan sikap dingin di permukaan. Wang Tai, peri peoni menikmati nama itu, lalu tersenyum lembut. Kau pasti pengembara malam dari Sekte Tai. Roh kayu sangat peka terhadap aura kehidupan. Aku tahu itu adalah mayat Yin. Sebagai anggota resmi dan anggota cadangan Sein, dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dia mengira aku dari Sekte Tai, makanya dia memperkenalkan diri. Oke, aku tarik kembali ucapanku tadi. Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Aku adalah seorang kultivator nakal. Total ada 38 anggota resmi yang berpartisipasi dalam pembunuhan ini. Jumlahnya tidak banyak. Jika Anda sedikit memperhatikan dan mengingat ide mereka, Anda akan tahu bahwa Wang Tai tidak termasuk di antara mereka. Jika dia mengakui bahwa dia adalah anggota Sekte Tai, itu sama saja dengan membongkar identitasnya sendiri. Tentu saja, membongkar identitas sendiri bukanlah masalah besar. Peri peoni berkata, tanpa mengetahui apakah dia mempercayainya atau tidak. Dia ragu sejenak, lalu menyampaikan undangan. Ruang bawah tanah ini penuh bahaya, dan faksi-faksi yang taat hukum harus saling membantu. Jika Anda tidak keberatan, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Sebelum Zhang Yuanxing sempat menjawab, dia mengajukan syarat lain. Aku berencana mencari Yuanxi Tianzun dan rekan-rekanku yang lain. Jika kau ikut denganku, kau akan menjadi teman kami. Jika kau tahu aku adalah Yuanxi Tianzun, aku penasaran bagaimana ekspresimu. Zhang Yuanxing memiliki pemikiran yang sama, dan berkata, bisa, mengumpulkan rekan-rekan adalah salah satu tujuannya, dan mengumpulkan mereka di bawah identitas Wang Tai akan, sampai batas tertentu, membantunya menghindari rencana para pengkhianat.
Setelah kesepakatan tercapai, peri peoni buru-buru berkata, sebaiknya kita segera pergi, atau kita akan mendapat masalah jika monyet-monyet itu membawa bala bantuan. Zhang Yuanxing mengangguk, menjaga jarak aman dari peri peoni saat mereka berjalan bersama, dan berkata, monyet-monyet itu tidak terlalu kuat. Ekspresi peri peoni tampak serius, tidak, itu karena kamu belum melihat Raja Kera. Raja Kera, Zhang Yuanxing menoleh untuk melihat wanita yang hampir 10 tahun lebih tua darinya. Ya, itu monyet putih. Ani, lebih mirip kera. Tingginya sekitar 3 meter dan sangat menakutkan. Kurasa kekuatannya setara dengan level 4 yang lemah. Peri peoni tampak waspada. Level 4 lemah, berarti lebih kuat dari luar biasa, tetapi sedikit lebih lemah dari suci. Kekuatan tempur ambigu semacam ini hanya muncul pada item dan bos di dalam Dungeon. Bos Bright Byakuran hanya lemah pada level 4. Bos mini pertama telah muncul. Zhang Yuanxing melambaikan tangannya, menyapu beberapa sulur tebal, dan berkata, kasus ini agak aneh. Saya belum memahaminya. Bagaimana kalau kita berbagi informasi dan melihat apa yang kita temukan? Peri peoni mengangguk sedikit dan berkata, setelah saya memasuki instance tersebut, Quest meminta saya untuk memulai dari lapisan terluar dan menuju ke tengah, menggunakan papan penunjuk jalan sebagai panduan. Zhang Yuanxing menggema, sepertinya semua misi sampingan sama saja. Apa yang tertulis di papan pengumuman? Saat peri peoni mengingat kembali peristiwa-peristiwa tersebut, dia menjelaskan poin-poin penting yang tertera di papan pengumuman. 3 poin pertama persis sama dengan apa yang dilihat Zhang Yuanxing, tetapi poin keempat bermasalah. Keempat, berhati-hatilah terhadap hewan, terutama monyet. Zhang Yuanxing mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda yakin? Peri peoni bertanya dengan heran, bukankah ini milikmu? Aturan keempat saya adalah, jika Anda melihat orang lain di hutan, jangan melakukan kontak mata dengan mereka. Zhang Yuanxing secara terbuka membagikan tindakan pencegahannya. Dia tidak dapat mendeteksi jejak kebohongan apapun dalam ekspresi mikro peri peoni. Jadi kemungkinan besar dia tidak berbohong. Jika tidak, wanita ini pasti seorang ratu film. Peri peoni mengerutkan kening. Mengapa ini terjadi? Saat Zhang Yuanxing melangkah maju, ia tetap waspada terhadap sekitarnya, dan berkata, ada 2 kemungkinan. Pertama, bahaya yang Anda temui berbeda di berbagai area. Papan peringatan Anda memperingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap monyet. Jadi Anda bertemu monyet. Papan peringatan saya memperingatkan saya untuk tidak melakukan kontak mata dengan orang lain. Jadi saya bertemu orang-orang di ruang bawah tanah. Kedua, setiap papan pengumuman memiliki instruksi yang berbeda, yang menyiratkan bahwa kita dapat menggunakan aturan tersebut untuk mengecoh musuh kita. Setiap orang yang memasuki instance ini telah menguasai 2 hukum hidup di hutan, yang merupakan senjata yang dapat kita gunakan. Tentu saja, dilihat dari jumlah orangnya, seharusnya tidak ada begitu banyak undang-undang. Dan banyak undang-undang yang dibuat oleh berbagai orang bersifat berulang. Berdasarkan gagasan ini, mungkin mengumpulkan semua undang-undang adalah salah satu tugas utama instansi ini. Mata peri peoni dipenuhi dengan keheranan. Dia menatap pemuda bernama Wang Tai dari atas ke bawah dan menyadari sesuatu. Aku telah menemukan harta karun. Kemampuan untuk menganalisis begitu banyak hal dari informasi yang mentah dan sederhana, apakah itu benar atau salah adalah masalah lain, adalah sesuatu yang jelas tidak dimilikinya. Jelas sekali bahwa pemuda bernama Wang Tai ini tidak terampil dalam menjelajahi ruang bawah tanah. Dia benar-benar berbakat, meskipun peri peoni merasa senang sekaligus terkejut. Ia juga agak kecewa. Ia tahu dirinya tidak bisa dibandingkan dengan para jenius papan atas seperti Yuan Shi Tianzun dan Zhao Cheng Huang. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan tak sengaja dengan seorang pengembara malam juga akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemungkinan besar masih banyak lagi karakter seperti ini di dalam penjara bawah tanah. Peri peoni, seorang peserta ujian dari kota kecil, tiba di aula ujian kota besar hanya untuk mendapati bahwa semua orang di sana adalah jenius akademis yang sangat cerdas, yang membuatnya sangat kecewa. Ngomong-ngomong, alasan aku dikejar monyet-monyet itu adalah karena aku tidak sengaja mendengar mereka berbicara. Aku punya alat yang memungkinkan aku memahami bahasa hewan. Monyet-monyet itu mengatakan bahwa manusia telah memasuki hutan lagi, dan kita tidak boleh membiarkan mereka mendekat. Lebih dekat ke apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Dan aku segera ditemukan oleh kawanan monyet. Apakah dia tidak mendengar dengan jelas atau dia memang tidak ingin mengatakan apa-apa? Apakah karena kita tidak bisa mendekati tengah hutan? Zhang Yuanxing tidak mendesak lebih lanjut, tetapi malah berinisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Seharusnya ada poin kelima yang perlu diperhatikan, kan? Papan pengumuman miliknya memiliki 5 aturan. Peri peoni bergumam setuju. Aturan kelima, jika Anda melihat seorang pejalan kaki yang mengaku berasal dari kota yang hilang, jangan berbicara dengannya, segera menjauh. Begitu selesai berbicara, dia melihat Wang Tai 5 meter di depannya, dan tiba-tiba berhenti di tempatnya.
wajahnya menegang. Karena tidak bisa berbicara dengan para pendaki gunung dari kota yang hilang, haruskah dia segera pergi? Kata, sialan, terus terngiang di benak Zhang Yuanxing. Pada saat itu, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan rasa takut yang tak bernama mencengkeram hatinya. Baru-baru ini, dia berbincang-bincang dengan seorang paman dari kota yang hilang. Peri Peony jelas merupakan wanita muda yang cerdas dan pintar. Melihat hal ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau pernah bertemu dengan para pendaki gunung? Mereka mengobrol selama sekitar 10 menit, dan Zhang Yuanxing mengangguk dengan ekspresi serius, menceritakan percakapannya dengan pria parubaya itu. Ekspresi Peri Peony sedikit berubah, dan dia diam-diam bergerak beberapa meter menjauh darinya. Wanita ini, bibir Zhang Yuanxing berkedut, dan dia berkata dengan tenang, setidaknya sekarang aku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Dia tidak percaya bahwa melanggar aturan pedoman akan menyebabkan dia gagal total. Dalam situasi asimetri informasi, dia akan membuat kesalahan, dan begitu pula orang lain. Berdasarkan pemahamannya tentang ruang bawah tanah, dia tahu bahwa jebakan semacam ini, yang memiliki tingkat kegagalan tinggi, biasanya tidak menyebabkan kerusakan langsung yang fatal. Zat tersebut akan terakumulasi atau membutuhkan kondisi khusus untuk meletus. Jika ini berujung pada krisis yang fatal, maka separuh dari orang-orang dalam kejadian tersebut seharusnya sudah meninggal sekarang. Sambil berpikir demikian, Zhang Yuanxing berhenti dan membuka papan peringkat. Dia melirik jumlah total orang dan menemukan bahwa hanya tersisa 174 pengembara alam roh di tempat itu. 6 orang lagi telah meninggal sejak terakhir kali. Baru 1 jam memasuki ruang bawah tanah, hampir 10 orang telah tewas. Tingkat kematiannya agak tinggi. Zhang Yuanxing tidak berpuas diri karena ia telah menjalani perjalanan yang lancar. 174 pengembara alam roh berkeliaran tanpa tujuan di hutan purba, dan mereka mungkin akan saling bertemu kapan saja, atau bahkan mungkin bertemu dengan bos. Peri Peony tiba-tiba berhenti, mendengarkan dengan saksama, dan setelah beberapa detik menoleh, berkata dengan suara berat. Sekitar 50 meter di sebelah kiri kita, ada para penjelajah alam roh yang sedang bertarung. Di dalam hutan, daya persepsi peri hutan mencapai puncaknya, setara dengan ketajaman wawasan seorang pengintai. 50 meter, Zhang Yuanxing berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan menyelinap dan melihatnya. Kau dan mayatku akan tetap di sini. Setelah Peri Peony mengangguk, dia memasuki jalur wisata malam itu, dengan hati-hati menghindari semak-semak, ranting-ranting mati, dan tanaman rambat yang menjuntai di atasnya, lalu dengan cepat bergerak ke kiri. Setengah menit kemudian, Zhang Yuanxing tiba di lokasi pertempuran tanpa mengeluarkan suara. Sebelum ia sempat melihat dengan jelas kedua pihak yang bertikai, ia terlebih dahulu mendengar tawa yang menyeramkan. Seorang gadis SMA dari negara kepulauan, ayo kita tidur dengannya. Melalui semak belukar yang lebat, Zhang Yuanxing dapat melihat 2 kelompok orang saling berhadapan sekitar 20 meter di depan. Satu kelompok terdiri dari pria dan wanita muda, ditambah monster humanoid. Pemuda itu mengenakan rompi, bertubuh tinggi dan tegap, memegang belati tajam, sementara wanita itu menawan, memegang cermin kuningan kecil yang indah di antara jari-jarinya. Monster itu diselimuti pola hitam yang saling terjalin, dengan lutut tertekuk ke belakang, 2 antena di dahinya, dan sayap kecil khas serangga di punggungnya. Makhluk mirip kecoa yang berjalan tegak. Saat itu, dia menatap gadis itu dengan seringai mesum di wajahnya dan berkata, Gu yang telah menyatu denganku memiliki keinginan kuat untuk bereproduksi. Gadis muda dari negara kepulauan ini sangat cantik. Aku yakin ini akan menjadi kenikmatan tertinggi nanti. Pemuda yang memegang belati itu, dengan pupil mata merah gelap, berkata dengan dingin. Menurutku, kenikmatan terbesar adalah memenggal kepalanya yang cantik itu. Gadis itu, yang ditatap dengan tatapan mesum dan haus darah, mengenakan seragam TK, atasan putih berkerah pelaut, rok kotak-kotak hitam, dasi kupu-kupu kotak-kotak hitam, sepatu kulit berujung persegi, dan kaos kaki hitam setinggi lutut. Di belakangnya ada 2 pria muda berwajah pucat dan bibir putih, bersandar pada batang pohon. Fetis seragam sekolah menengah macam apa ini? Zhang Yuanxing berulang kali menatap gadis Jepang itu dari atas ke bawah, tetapi kurang memperhatikan wajahnya yang cantik dan polos. Asano Ryo memegang pedang Jepang dengan kedua tangan, bibirnya mengerucut. Tangannya seteguh gunung, seperti tangan seorang pendekar pedang berpengalaman, tetapi ekspresi tegangnya mengkhianati kegugupan batinnya. Pedang di tangan Asano Ryo adalah karya Fujiwara Shinichi, seorang ahli pembuat pedang kontemporer dari Jepang. Pedang itu bernama Jiwa Es, dengan panjang bilah 71 cm. Bilahnya memiliki pola kristal es alami dan berfungsi untuk menembus baju besi, dan membekukan embun beku. Siapapun yang terkena pedang ini akan merasakan udara dingin memasuki tubuhnya dan darahnya akan membeku. Dalam kasus ringan, mereka akan lambat bergerak,
Dan dalam kasus parah, mereka akan membeku hingga mati. Konon, ketika makhluk ini lahir, segala sesuatu dalam radius puluhan meter membeku. Pembuat pedang itu, Fujiwara Shinichi, seorang cendekiawan alam suci, menyatakan bahwa jiwa es adalah salah satu ciptaannya yang paling memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, memiliki kualitas di puncak alam transenden. Kemudian dia berbalik dan menjualnya kepada ayah Asano Ryo seharga 500 juta yen Jepang. Bagi negara kepulauan dengan jumlah pengembara alam roh yang sedikit, pedang berharga di puncak alam transenden memang merupakan senjata yang tak terkalahkan. Namun saat ini, senjata ilahi semacam itu tidak dapat memberikan rasa aman sedikit pun kepada Asano Ryo. Dua rekannya secara tidak sengaja masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh penyihir di sisi lain dan diracuni, membuat mereka tidak dapat bertarung untuk sementara waktu. Asano Ryo, salah satu pewaris sebuah konglomerat, menekan racun di tubuhnya karena alat-alat peraga yang ada. Namun karena hal ini, dia harus menghadapi ketiganya sendirian. Sebelum Asano Ryo memasuki ruang bawah tanah pembunuhan, para tetua berulang kali memperingatkannya bahwa ada banyak pengembara di alam spiritual benua itu, termasuk pejabat, kultivator independen, dan organisasi jahat, yang membuat ruang bawah tanah pembunuhan itu memiliki tingkat kesulitan yang mengerikan. Asano Ryo, salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya, memasuki ruang bawah tanah pembunuhan dengan hati-hati dan waspada, tidak pernah menganggapnya enteng. Namun, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi krisis hidup dan mati hanya sekitar 1 jam setelah memasuki ruang bawah tanah tersebut. Lebih buruk lagi, jumlah pengembara alam roh di negara kepulauan itu sangat sedikit, sehingga menyulitkannya untuk mendapatkan bantuan. Keenam orang itu memiliki total 13,5 poin. Zhang Yuanxing tetap diam dan terus mengamati, sambil diam-diam memanggil Blood Rose untuk bergerak mendekat ke arah mereka. Setelah kebuntuan selama lebih dari 10 detik, wanita yang memegang cermin perunggu itu tampaknya telah memanfaatkan kesempatan dan tiba-tiba mengangkat cermin tersebut, menyinari Asano Ryo. Sementara itu, manusia kecoa dan pemuda dengan pupil mata merah gelap, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menyerang gadis dari negeri asing itu. Pupil mata Asano Ryo langsung menjadi kosong, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tenggelam dalam halusinasi. Dua anjing kertas yang dibuat dengan sangat indah melayang keluar dari saku roknya. Cek gelombang. Kedua anjing kertas itu terbakar secara spontan, dan asap yang mengepul berubah menjadi dua anjing besar, masing-masing sepanjang 2 meter, memperlihatkan gigi dan cakarnya saat mereka menerkam musuh yang menyerang dari kiri dan kanan. Shikigami, metode memerintah roh, yang telah diwariskan di negara kepulauan itu sejak zaman kuno, hilang di zaman modern. Baru setelah munculnya penjelajah roh dan pengembara malam di negara kepulauan itu, sihir ini ditemukan kembali. Kedua roh anjing itu memiliki tingkat kekuatan yang sangat rendah sehingga mereka hanya mampu menahan musuh sesaat sebelum lenyap menjadi embusan angin dingin. Namun pertarungan singkat namun intens itu adalah kesempatan sempurna untuk menghancurkan ilusi. Pupil mata Asano Ryo yang redup kembali bersinar, dan dia berbalik tanpa ragu, meninggalkan kedua temannya dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Melihat ini, manusia kecoa itu membuka sayap tipis di punggungnya, memperlihatkan sayap tipis di dalamnya yang setinggi 2 orang. Dengan desiran, ia menimbulkan embusan angin, terbang dari tanah, dan mengejar gadis pulau itu. Wanita yang memikat dan pemuda itu tampaknya telah menyerahkan mangsa mereka kepadanya. Mereka berjalan menghampiri kedua pemuda yang bersandar di pohon, masing-masing memilih satu, dan menghabisi mereka, mendapatkan 3 poin. Pepohonan yang lebat bertindak seperti pagar, sehingga menyulitkan untuk terbang. Tetapi manusia kecoa menggunakan kelincahannya untuk bermanuver dan melayang di antara batang-batang pohon, mengejar mangsanya hanya dalam beberapa tarikan napas. Asano Ryo, yang tadinya berlari liar, tiba-tiba mengerem mendadak. Roknya berayun kencang karena inersia, seperti daun teratai yang indah. Dia melancarkan serangan balik, mendorong Ice Soul ke belakangnya. Dia mengatur waktunya dengan sempurna, melancarkan serangan balik yang sengit tepat saat musuh hendak menerkamnya. Saat ini, penyihir itu seperti sepeda motor yang melaju kencang, menghadapi rintangan yang tiba-tiba muncul, tanpa kemungkinan untuk menghindar. Bila pedang yang dilapisi pola kristal es itu berhasil menembus pertahanan musuh. Namun di saat berikutnya, manusia kecoa itu hancur seperti hantu. Ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sihir. Berdengung, suara kepakan sayap terdengar dari atas, disertai angin kencang yang sebanding dengan hembusan baling-baling helikopter. Sebuah bayangan gelap turun dari langit, cakar hitamnya yang menyerupai tulang menusuk ke arah punggung gadis itu. Mata manusia kecoa itu berkilauan dengan cahaya yang ganas. Baginya, menjadi setengah mati atau belum cukup dingin untuk disebut mati adalah cara untuk melampiaskan hasratnya, dan dia tidak akan terkekang hanya karena dia menginginkan tubuh seorang gadis. Wosh gelombang, cakar-cakar itu berhasil menembus punggung gadis itu, tetapi malah mengaduk air jernih.
Tubuh Asano Ryo setengah terendam air, membuatnya kebal terhadap kerusakan fisik. Ini adalah hantu air. Setelah secara pasif selamat dari pukulan fatal itu, Asano Ryo melangkah ke kiri dan berlari beberapa langkah untuk menciptakan jarak. Kemudian, tatapan penuh tekad terpancar di matanya saat dia mengayunkan pedangnya ke arah pohon kecil di sampingnya. Krak, pohon kecil itu, setebal ember, langsung patah dan perlahan tumbang, menimbulkan kehebohan. Alis Asano Ryo terangkat, dan dia membentak, "Kita akan mati bersama." Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin menerobos hutan purba yang lebat dan tak tembus. Ranting-ranting yang lebat bergoyang-goyang tertiup angin kencang, seperti iblis pohon yang mengancam, dan pepohonan di sekitarnya tampak hidup. Tidak, benda itu benar-benar hidup kembali. Di belakang Asano Ryo, batang pohon besar perlahan-lahan menampakkan wajah manusia. Wajah itu membuka matanya, pupilnya bergerak cepat, dan menatap Asano Ryo dengan mengancam, sambil bergumam. "Aku akan memakanmu. Aku akan memakanmu gelombang." Pada saat yang sama, 12 wajah muncul dari batang pohon di sekitarnya, menatap keempat orang yang hadir, dan mengucapkan serempak. "Aku akan memakan kalian semua. Aku akan memakan kalian semua gelombang." Patah, sulur berdaun hijau menerjang Asano Ryo, namun langsung terputus oleh pedangnya. Tangan Asano Ryo yang putih mulus tiba-tiba terbelah, dan darah mengalir deras. Lebih banyak sulur, seperti cambuk dan tentakel, menjulur dari segala arah. Pada saat yang sama, akar pohon yang tebal menembus tanah yang lunak dan busuk lalu melilit keempat orang yang masih hidup itu. Dalam sekejap, hutan purba yang rimbun berubah menjadi zona terlarang yang penuh bahaya. Keempat pengembara alam roh itu terkadang berguling untuk menghindari pukulan, terkadang melompat untuk menghindari terjerat. Gerakan mereka kacau dan berbahaya. Setiap kali mereka menunjukkan tanda-tanda akan menerobos pengepungan, mereka akan disambut dengan serangan balik yang ganas dari iblis pohon. Asano Ryo adalah yang paling rileks, karena kemampuan pasif hantu air mengurangi sebagian tekanan padanya. Sayangnya, hantu air di alam transenden hanya dapat berubah menjadi air, sebagian tubuhnya, sehingga dia hanya dapat berbagi tekanan, bukan menggunakannya untuk menerobos pengepungan iblis pohon. Menggunakan tindakan pencegahan untuk binasa bersama musuh. Pintar. Tetapi bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa roh-roh pohon ini akan menyerang semua orang yang hadir tanpa pandang bulu? Dia pasti pernah bereksperimen sebelumnya, atau memiliki pengalaman serupa. Zhang Yuanxing, yang mengamati dari kejauhan, tidak bergerak dan menunggu dengan tenang. Memukul, wanita yang paling lemah secara fisik dan paling menarik itu lengah dan terkena sengatan sulur tanaman di bahunya. Pakaiannya langsung robek, meninggalkan kulitnya sobek dan berdarah. Dia kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke depan. Peluang, Zhang Yuanxing akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dia dengan cepat bergegas keluar, mendekati wanita yang memikat itu, mengeluarkan pistol peledaknya, dan menarik pelatuknya. Akar-akar pohon yang menembus tanah dan sulur-sulur yang menjalar dari segala arah menyembunyikan goyangan semak-semak dan gerakan-gerakan lain yang tidak dapat disembunyikan oleh tindakan Zhang Yuanxing. Dor dor dor, wanita itu tampak seperti habis dipukul kepalanya dengan tongkat. Kepalanya sedikit mendongak ke belakang, dan rambutnya terangkat. Peluru itu merobek tengkoraknya, menyemburkan cairan merah dan putih ke segala arah. Ding, kamu telah membunuh seorang ilusionis dan mendapatkan 6 poin. Di sisi lain, gelombang energi yin menerjang ke arah manusia kecoa itu, dan kedua antena di dahinya bergetar, seolah-olah dia telah menerima semacam sinyal. Seketika itu juga, ia melihat sesosok hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin yang indah dan ditutupi kerudung bersulam huruf Si. Kebahagiaan ganda berjalan perlahan ke arahnya di tengah kabut hitam tebal energi yin. Saat bayangan wanita hantu berbaju pengantin muncul di matanya, rasa dingin menjalari tulang punggung manusia kecoa itu, bukan dingin secara psikologis, melainkan dingin secara fisik. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya, anggota badannya kaku dan bukan lagi miliknya sendiri. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jari rapat, ke pelipisnya, seolah memberi hormat militer. Hanya pengembara malam yang bisa melihat bahwa di belakangnya ada hantu perempuan mengenakan gaun pengantin. Tangannya yang pucat dan lembut memegang pergelangan tangannya. Detik berikutnya, 5 jari dengan cakar tajam menusuk pelipisnya. Pupil mata manusia kecoa yang berwarna kuning keemasan itu langsung melebar, lalu menghilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Ding, kamu telah membunuh seorang penyihir dan mendapatkan 3 poin. Setelah menyingkirkan ilusionis dengan kemampuan fisik terlemah, Zhang Yuanxing memanggil sepatu dan samerah, mengaktifkan bentuk keduanya. Cahaya merah gelap menari dan berputar, menyelimuti kakinya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Di tengah cambukan yang bertubi-tubi, dia menghindar dan berkelit seolah berada di lapangan kosong. Dengan cepat berlari menuju pemuda yang memegang belati itu. Melihat kedua temannya tewas tanpa kesempatan untuk melawan,
Pemuda itu mencibir, menyadari bahwa ia seperti burung snipe dan kerang yang bertarung, sementara orang lain menuai keuntungan. Ia segera mendapat ide untuk mundur. Matanya menyala dengan cahaya merah tua, dan dua rune aneh dan berbelit-belit muncul. Musuh yang mengejar langsung membeku. Bodoh, tunggu saja sampai kau dicambuk sampai mati oleh sulur-sulur tanaman. Pemuda itu melompat, menghindari jeratan akar pohon, lalu menghindar dari cambukan sulur-sulur tanaman, dan melarikan diri dari kepungan. Dadada, langkah kaki di belakang mereka tak berhenti. Pemuda itu terkejut dan tanpa sadar menoleh. Matanya terbelalak seolah-olah dia melihat hantu. Penyerang keji itu, meskipun jelas-jelas terkena sihir dan tampak linglung, tetap lincah dan dengan anggun menghindari serangan sulur dan akar. Melihat kedua pihak semakin mendekat, pemuda itu tidak punya pilihan selain menekan kebingungan dan amarahnya, dan segera mempercepat langkahnya, bergegas ke tepi area berbahaya ini. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari punggungnya. Lalu ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tangan dan kakinya bergerak tak terkendali, dan ia hanya berdiri kaku di tempat. Aku telah dirasuki. Pemuda itu segera menyadari situasinya. Ia memusatkan pikirannya dan tekadnya, berusaha mengusir roh yang merasukinya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tiba-tiba, sebatang tanaman merambat menerjang dan mengenai bagian belakang kepalanya, merobek kulit kepalanya dan menyebabkan darah menetes di rambutnya. Plak, 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 semakin banyak sulur tanaman yang mencambuk dada, punggung, pinggang, dan kepala pemuda itu, mengubahnya menjadi berlumuran darah. Roh Zhang Yuanxing kembali ke tempatnya, mengangkat pistol, dan sebelum pemuda itu sempat mati, sebuah peluru mengenai bagian belakang kepalanya, mengakhiri hidupnya. Ding, kamu telah membunuh iblis penyihir dan mendapatkan 6 poin. Tidak jauh dari situ, Asano Ryo, yang menyaksikan pemandangan ini, tercengang dan hampir lupa untuk menghindari serangan tanaman rambat. 3 profesi jahat, begitu saja, mati. Seluruh prosesnya memakan waktu kurang dari 1 menit. Siapakah dia? Zhao Chenghuang dari Sekte Tai, atau Yuanshi Tianzun yang baru-baru ini naik daun di aliansi 5 elemen? Atau mungkin dia adalah tuan muda lain dari Sekte Tai? Jantung Asano Ryo berdebar kencang, dipenuhi rasa kaget dan takut. Lumayan, 15 poin telah ditambahkan sekaligus. Tampaknya cara yang benar bagi profesi yang taat hukum untuk mengumpulkan poin adalah dengan membiarkan profesi jahat membunuh sesama pengembara terlebih dahulu, lalu turun tangan untuk menyingkirkan kejahatan. Zhang Yuanxing memutar senjatanya dan membidik roh pohon di dekatnya sebelum menarik pelatuknya. Peluru itu menciptakan kawah yang dalam di batang pohon, merobek-robek wajah yang mengerikan itu. Darah merah mengalir dari batang pohon, dan wajah itu membeku, tak bernyawa, seperti ukiran kayu biasa. Namun tak lama kemudian, wajah manusia serupa muncul di sisi lain batang pohon, meraung marah. Aku akan memakanmu. Aku akan memakanmu gelombang. Sulur-sulur dan batang-batang pohon melaju ke arah Zhang Yuanxing. Tampaknya hanya dengan menebang atau membakar pohon itulah iblis pohon dapat dikalahkan. Melihat ini, Zhang Yuanxing mengfangki ide untuk terus membakar, tetapi dia tidak memanggil jubah yin yang untuk membakar iblis pohon tersebut. Dia tidak bermaksud membunuh roh-roh pohon ini untuk mendapatkan poin. Kejadian ini aneh. Dengan pesan yang kontradiktif, sebuah tanda mengatakan Anda tidak boleh menggunakan api dan pisau. Tetapi pendaki gunung itu menyiratkan bahwa dia harus membakar gunung tersebut. Berdasarkan pengalamannya, ini seharusnya merupakan pemilihan faksi. Membakar gunung adalah ranah para pendaki gunung. Dengan tetap memperhatikan langkah-langkah pencegahan, inilah gunung yang saya pilih. Menurut pengantar alam roh, memilih kota yang hilang, yang merupakan faksi pendaki gunung, seharusnya merupakan langkah bijak. Tetapi Zhang Yuanxing merasa bahwa dia seharusnya tidak memilih faksi terlalu dini. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk melepaskan poin tersebut. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan poin. Dia bisa membiarkan profesi jahat yang melakukannya dan kemudian menuai hasilnya nanti. Setelah memahami situasinya, Zhang Yuanxing sekali lagi meninggalkan tubuhnya dan memberi perintah kepada sepatu dan samerah untuk membawa tubuh fisik keluar dari kepungan iblis pohon. Sementara itu, rohnya pergi ke beberapa mayat, memisahkan jiwa-jiwa yang tersisa dari tubuh, membungkusnya dengan kekuatan yin, dan membawanya keluar dari daerah berbahaya ini. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kumohon jangan pergi. Selamatkan aku. Wajah Asakusa yang polos dan lembut dipenuhi kecemasan, dan matanya penuh permohonan. Sebagai seseorang dari negara kepulauan, cara yang benar untuk meminta bantuan seharusnya bukan dengan membungkuk sambil berkata, Aryata, apakah kau akan mati jika aku mengacaukan menstruasiku? Roh Zhang Yuanxing meliriknya dan melayang pergi dengan tenang. Dia akan kembali dan mengambil sisa-sisa jiwa gadis itu setelah dia meninggal. Dia dengan cepat menemukan tubuh fisiknya di kejauhan. Jiwanya kembali ke tempatnya. Dan setelah menari dengan sepatu merah, Zhang Yuanxing membuka papan peringkat poin.
1. AI. Penyihir. Level 3. 89 poin. 2. Zhao Cheng Huang. Pengembara malam. Level 3. 80 poin. 3. Akulah satu-satunya yang penting. Hantu air. Level 3. 75 poin. 4. Sun Miao Miao. Pengembara malam. Level 3. 73 poin. 5. Ikan 9 bocor. Pramuka. Level 3. 68 poin. 6. Jiang Jingwei. Ahli api. Level 3. 60 poin. 7. Nasibku ada di tanganku sendiri. Bukan di langit. Ilusionis. Level 3. 55 poin. 8. Yuan Ting. Pengembara malam. Level 3. 50 poin. 9. Semua di bawah langit berwarna putih. Iblis mempesona. Level 3. 44 poin. 10. Hidup harimau putih. Pramuka. Level 3. 40 poin. Jika orang-orang ini benar-benar memiliki faksi untuk dipilih, mereka semua pasti akan memilih faksi kota yang hilang. Jika mereka hanya membunuh manusia dan bukan iblis pohon, mereka tidak akan mampu mengumpulkan skor setinggi itu. Zhang Yuanxing memeriksa daftar-daftar berikutnya dan menemukan peringkatnya. 22. Yuanxi Tianzun. Pengembara malam. Level 3. 20 poin. Karena kebiasaan, saya melirik peringkat Guan Ya. 70. Guan Ya. Pengintai. Level 3. 6 poin. Syukurlah dia masih hidup. Aku penasaran di mana dia sekarang. Kuharap kita bisa segera menemukannya. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba memperhatikan bagian bawah tubuh Guan Ya. 71. Segala sesuatu di bawah langit kembali menjadi api. Master api. Level 3. 5 poin. Pria ini, tidak diragukan lagi. Tianxia Guihuo pasti telah menemukan sesuatu. Jika tidak, mengingat kekuatannya, dia tidak mungkin hanya berada di peringkat ke-71. Aku menemukan kontradiksi itu melalui percakapan dengan para pendaki. Tianxia Guihuo menggunakan suatu metode. Aku tidak tahu. Zhao Cheng Huang sangat kompetitif. Jika tujuannya adalah untuk melampaui AI, dia tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Sun Miao Miao dan Yuan Ting juga sama. Adapun Jing Wei, dia mungkin belum berpikir sejauh itu. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Mereka yang berprofesi jahat umumnya tidak peduli dengan pemilihan faksi. Bahkan jika mereka merasakan adanya konflik, mereka tidak akan peduli. Mereka hanya ingin mengumpulkan poin. Poin adalah hal yang terpenting. Zhang Yuanxing memejamkan matanya dan diam-diam melahap kelima entitas spiritual di dalam tubuhnya. Dia ingin melihat informasi apa yang telah diperoleh orang-orang ini dalam kejadian tersebut, terutama poin-poin pentingnya. Menurut spekulasinya, dengan mengumpulkan semua tindakan pencegahan, dia seharusnya dapat menyimpulkan beberapa hal darinya, dan mungkin bahkan mengetahui alur cerita utama dari luar, serta mencari tahu apakah benar-benar ada dua kubu yang berbeda. Kelima jiwa yang tersisa itu berubah menjadi kekuatan jiwa murni, mengalir deras ke lautan kesadaran Zhang Yuanxing seperti arus yang deras, membanjiri kehendaknya. Berbagai potongan ingatan melintas seperti lentera yang berputar. Wajah Zhang Yuanxing memucat saat merasakan sakit yang menyayat jiwa. Identitasnya sebagai Zhang Yuanxing mulai goyah di bawah pengaruh kenangan yang bukan miliknya. Zhang Yuanxing menekan dahinya yang berdenyut, menenangkan diri, dan dengan setiap tarikan napas dalam, melawan serbuan emosi yang kacau dan bertentangan. Dalam prosesnya, ekspresinya tak pelak menjadi berubah, bergantian antara kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya dan menghela napas tanpa suara. Saya sudah menguji batas kemampuan saya saat ini. Untuk pengembara alam roh dengan level yang sama, dengan poin pengalaman kurang dari 50%, batas untuk satu kali melahap adalah 5, dan batas totalnya adalah 10. Jika jumlahnya lebih dari 10, pikirannya pasti akan hancur dan terpecah, mengakibatkan munculnya kepribadian kedua atau perubahan drastis dalam temperamen, membuatnya tidak seperti dirinya sendiri. Perlu disebutkan bahwa kelima hantu yang telah mati ini meningkatkan poin pengalaman Zhang Yuanxing sebesar 6%, ilusionis sebesar 2%, dan 4 lainnya sebesar 1%. Poin pengalaman saya saat ini adalah 64%. Dengan alu penakluk iblis, saya dapat menyerapnya tanpa batas. Menurut aturan bahwa semakin tinggi poin pengalaman, semakin lambat peningkatannya. Saya perlu menyerap roh sekitar 80. Kontestan lagi untuk meningkatkan poin pengalaman saya hingga lebih dari 90%. Hanya ada 183 orang di ruang bawah tanah. Untuk mencapai ini bahkan lebih sulit daripada memecahkan rekor marsal wanita. Zhang Yuanxing mengesampingkan masalah peningkatan poin pengalamannya dan malah mengekstrak serta meringkas informasi yang telah ia peroleh dari jiwa yang tersisa. Sebagian besar poin yang mereka sebutkan diulang-ulang, tetapi Zhang Yuanxing juga menemukan 3 poin baru yang perlu dicatat.
Pemain sulap. 4. Hutan berbahaya. Mohon jangan makan jamur dan buah-buahan berwarna cerah. Setan yang mempesona. 5. Jika Anda merasa tidak enak badan selama perjalanan panjang, Anda dapat memetik buah-buahan liar untuk dimakan. Master Api. 4. Waspadalah terhadap roh gunung setelah gelap. Sekarang bahkan pemberitahuan di rambu-rambu pun saling bertentangan. Area luarnya tampaknya tidak sesederhana itu. Meskipun sudah hampir 2 jam, saya belum menemui bahaya besar. Waspadalah terhadap roh gunung setelah gelap. Area luar harus dilalui dalam waktu 5 jam. Saat itu belum gelap. Secara logis, peringatan ini seharusnya tertera pada rambu yang menuju ke area pusat. Zhang Yuanxing termenung dalam-dalam. Berdasarkan informasi yang tersedia, ia membuat spekulasi berikut tentang gameplay di wilayah luar. Pertama, catatan di papan pengumuman adalah bagian dari misi tersembunyi. Anda dapat menjelajahinya, tetapi Anda juga dapat memilih untuk tidak melakukannya. Kedua, pemberitahuan dan tindakan pencegahan berkaitan dengan permainan di hutan tengah. Memahami seluk-beluk tindakan pencegahan ini akan memberi Anda keuntungan tertentu saat memasuki hutan tengah. Gadis SMA Jepang itu seharusnya sudah mati. Aku akan mengambil sisa jiwanya dan memeriksa tindakan pencegahannya. Zhang Yuanxing menyingkirkan tanaman rambat yang menjuntai di depannya dan kembali melalui jalan yang sama. Dia menyusuri pepohonan yang lebat, melewati rumpun semak-semak, dan berjalan dengan susah payah di tanah yang lunak dan becek, kembali ke medan perang. Gadis itu masih hidup, meskipun tubuhnya berlumuran darah akibat dicambuk oleh tanaman rambat dan punggungnya penuh luka robek. Ia dengan gigi menghindari pukulan fatal dan bertahan hidup di tengah cambukan hebat. Zhang Yuanxing mengamati tubuh mungil gadis itu dengan saksama. Sulur-sulur tanaman merobek pakaiannya, memperlihatkan sebagian besar kulit putih di punggungnya, dan tali beranya juga robek. Zhang Yuanxing sedang mempertimbangkan apakah akan merasukinya dan membunuhnya, atau menunggunya mati karena kelelahan dan serangan iblis pohon. Ketika gadis itu melihat Zhang Yuanxing, berguling menjauh dari cambukan sulur, dan berbalik untuk meminta bantuan. Selamatkan aku, kumohon selamatkan aku. Matanya berbinar dan wajahnya berseri-seri gembira, berpikir bahwa pengembara malam dari benua ini telah datang untuk menyelamatkannya. Zhang Yuanxing berdiri di samping pohon, berperan sebagai Fu Qingyang, dengan wajah acuh tak acuh. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Selain En dan Tuan Bill, dia belum bertemu dengan pelancong asing lainnya. Jadi dia tidak keberatan mengobrol untuk mendapatkan beberapa informasi. Mendengar hal itu, Asano Ryo tampak terkejut. Kita semua taat hukum dan mitra keadilan. Jadi bukankah wajar jika kita saling membantu? Apa sih maksudnya, mitra keadilan? Siapa yang bilang bahwa kepatuhan hukum sama dengan keadilan? Kau terlalu naif. Atau kau pikir aku yang terlalu naif? Zhang Yuanxing mengeluarkan pistol peledaknya. Jawaban salah. Bersiaplah untuk mati. Asano Ryo terkejut. Tampaknya tidak mengharapkan hasil seperti itu dari jawabannya yang sangat normal. Sifat taat hukum berkaitan dengan saling membantu dan menjadi mitra dalam menegakkan keadilan. Inilah konsep yang ditanamkan dalam dirinya melalui pendidikan dan lingkungan yang ia alami sejak kecil. Beberapa detik kemudian, dia menyadari apa yang telah terjadi. Wajahnya yang lembut memerah, dan dia mengangkat alisnya. Aku mengerti. Kau adalah orang yang jatuh, orang jahat yang jatuh. Tembak aku. Aku tidak akan lagi meminta bantuanmu. Aku sudah mati, dan orang yang benar akan membalaskan dendamku. Ketika aku memasuki tempat pembunuhan itu, aku sudah siap untuk mati dengan kematian yang mulia. Apa yang dia katakan? Zhang Yuanxing awalnya bermaksud memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras, menuntut keuntungan, mengumpulkan informasi, dan mengambil informasi dari papan pengumuman, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis SMA yang tampak polos dan cantik itu memiliki hati yang begitu keras dan pantang menyerah. Lalu kita akan mengambil informasi itu secara paksa. Zhang Yuanxing mempertahankan posisi membidiknya, menatap gadis yang berada dalam bahaya besar, terpaksa berada dalam situasi berbahaya karena tanaman rambat dan ranting, lalu bertanya, "Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan untukku. Siapa namamu?" Jika gadis dari negara kepulauan itu masih bersikap seperti wanita yang suci dan berbudi luhur, Zhang Yuanxing tidak akan menembakkan senjatanya, tetapi akan berdiri dan menunggu sampai dia mati. Meskipun ia tidak menunjukkan belas kasihan dan bertindak tegas saat membunuh 3 profesi jahat, Zhang Yuanxing memiliki hambatan psikologis untuk membunuh profesi yang taat hukum. Karena dalam profesi yang sah, masih ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Membunuh orang jahat mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi bukan rasa bersalah yang mendalam. Namun, jika orang yang tidak bersalah dibunuh secara salah, setiap orang normal yang memiliki hati nurani akan mengalami hambatan mental dan tidak akan mampu mengatasi rintangan moral tersebut. Nama saya Asano Ryo, gadis itu berseru dengan sangat kooperatif. Hei, di mana ketegasanmu sebagai pembela keadilan?
Tanya Zhang Yuanxing. Sebutkan tindakan pencegahan apa saja yang Anda ketahui yang tertera pada rambut tersebut. Tanpa ragu-ragu, gadis itu sekali lagi mengikuti kata hatinya dan menjawab dengan kooperatif. 1. Mohon jangan membawa sumber api, pisau, atau barang berbahaya ke atas gunung. 2. Mohon jangan membuat suara keras di pegunungan. 4. Berhati-hatilah terhadap hewan, terutama monyet. 5. Jika Anda bertemu dengan roh gunung, Anda dapat meminta bantuan kepada monyet. Berhati-hatilah terhadap hewan, tetapi jika Anda bertemu dengan roh gunung, bisakah Anda meminta bantuan monyet? Tindakan pencegahan ini menarik. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan bertanya, apakah Anda pernah menebang pohon sebelumnya? Bukan aku yang menebangnya, itu temanku. Dia tidak sengaja menebang pohon, dan beberapa roh pohon muncul di sekitarnya. Untungnya, jumlahnya tidak banyak, jadi kami berhasil melarikan diri. Asano Ryo melirik kedua mayat di kejauhan dan berkata, mereka adalah teman-teman seperjalananku setelah aku memasuki penjara bawah tanah. Mereka berasal dari Tiongkok Daratan. Ketika mereka mendengar bahwa aku berasal dari Jepang, mereka sangat antusias. Kita harus saling membantu. Mereka semua adalah sekutu keadilan. Mereka semua hanya mengincar tubuhmu, bukan? Pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Melalui sesi tanya jawab mereka, ia memperoleh pemahaman awal tentang latar belakang keluarga Asano Ryo. Ryo Asano berasal dari keluarga Asano, sebuah konglomerat di Jepang. Keluarga Asano dianggap sebagai keluarga semi-spiritual, dengan beberapa praktisi spiritual muncul setiap 1 atau 2 generasi. Asano Ryo adalah salah satu dari hanya 3 penjelajah alam roh di generasi ini. Gurunya adalah wakil pemimpin, grup Chizuru, organisasi resmi untuk penjelajah alam roh di Jepang, dan seorang Saint tingkat 5. Karena bakatnya yang luar biasa dan koneksi ini, ia dihargai oleh para tetua keluarganya dan dipromosikan menjadi salah satu ahli waris keluarga Asano. Perlu disebutkan bahwa pendukung keluarga Asano adalah organisasi hukuman ilahi dari luar negeri, faksi taat hukum terkuat di dunia. Selain itu, Zhang Yuanxing juga mengetahui struktur praktisi spiritual di negara kepulauan tersebut, dan bahwa tidak ada kultivator independen di negara kepulauan itu. Di satu sisi, jumlah kultivator alam roh sangat sedikit dan kondisi bawaan mereka tidak memadai. Di sisi lain, negara ini tidak luas wilayahnya tetapi padat penduduk, dan kelompok-kelompok keuangan memiliki kendali yang kuat atas masyarakat. Begitu seorang kultivator sesat muncul, ia akan segera ditemukan dan kemudian diserap ke dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, negara kepulauan ini hanya memiliki satu organisasi yang berada di bawah pemerintah, grup Chizuru, dan beberapa keluarga dari alam semi-spiritual yang tersebar. Memang, kelompok itu belum membentuk organisasi berskala besar, dibandingkan dengan aliansi 5 elemen dan bahkan 3 organisasi jahat utama. Kelompok 1000 Bangau hanyalah sebuah klub kecil. Zhang Yuanxing mengetahuinya. Patah, sulur tanaman menerjang perut bagian bawah Asano Ryo. Dia mengerang pelan, memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi, dan dengan lemah berkata, kumohon tepati janjimu. Apakah dia begitu kelelahan sehingga tidak bisa menggunakan kemampuan pasifnya lagi? Zhang Yuanxing mengangkat alisnya, bersandar pada batang pohon, dan menggunakan Night Wanderer. Tubuh rohnya memegang pedang haus darah dan meraung. Puf-puf-puf gelombang. Bila pohon willow yang berkilauan itu menggoreskan garis-garis perak yang anggun, memutus sulur dan akar yang menjangkau ke arah Asano Ryo, menciptakan jalur pelarian baginya. Melihat hal ini, Asano Ryo menekan rasa sakit dan kelemahannya, melepaskan potensi yang dimilikinya di ambang keputusasaan, dan di bawah perlindungan pedang haus darah, berhasil lolos dari kepungan roh pohon. Dek gelombang, dia terjatuh dengan keras ke tanah di bawah pohon yang tertutup dedaunan busuk, terengah-engah. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan perut putih dan pusarnya yang halus. Tetapi banyaknya luka sayatan dan robekan membuat pemandangan yang seharusnya menggoda dan memikat terlihat agak menyedihkan. Dada Asano Ryo naik turun dengan hebat, jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya terengah-engah mencari oksigen. Dia sudah tidak punya energi lagi untuk mempedulikan kenyataan bahwa dia telah memperlihatkan dirinya. Setelah mengatur napasnya, dia ingat bahwa bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita cantik yang cukup terkenal, yang paras dan tubuhnya sangat menarik bagi para pria muda. Tiba-tiba ia berhenti bernapas, menekan tangannya ke dada, dan melihat sekeliling dengan waspada. Tepat saat itu, sehelai kain melayang dan menutupi wajahnya. Sesaat kemudian, keributan terdengar dari semak-semak tidak jauh dari situ, dan pengembara malam, yang berpenampilan biasa tetapi memiliki sikap yang sangat dingin, keluar. Pakai bajumu dan ikut aku, Zhang Yuanxing berkata dengan dingin. Apalagi yang ingin kau lakukan? Asano Ryo menyadari bahwa dia telah ditangkap, dan pengembara malam benua ini tidak berniat melepaskannya. Nada bicara Zhang Yuanxing dingin. Kau gadis yang cantik,
dan gadis-gadis cantik selalu mendapatkan perlakuan istimewa dan hak istimewa khusus. Aku tidak akan menyakitimu. Saat Asano Ryo menghela napas lega, dia menambahkan, mulai saat ini, kamu adalah anjing penuntunku di hutan. Anjing pemandu apa? Mereka jelas hanya umpan meriam. Wajah Asano Ryo membeku, darah merah mengalir di batang pohon, meresap ke dalam tanah hitam, dan bau darah menyebar di hutan lebat yang tak berangin itu. Pertempuran baru saja berakhir, dan sekelompok orang duduk di tanah, terengah-engah sambil memulihkan tenaga mereka. Jadi, membunuh iblis pohon ini juga dapat memicu kemampuan mengamuk. Ya, saya mendapat 10 poin kali ini, lumayan. Masih ada 3 jam lagi sebelum batas waktu. Jangan terburu-buru ke tengah hutan. Mari kita buru lebih banyak iblis pohon dan monyet gunung untuk mengumpulkan poin yang cukup. Kita juga bisa memburu kelas-kelas yang taat hukum. Ngomong-ngomong, tidak ada pantangan. Aku tahu ada Raja Kera di lapisan terluar. Mari kita berburu bersama, dengan Ai dan kau. Ditambah kita, totalnya akan ada 12 orang. Kita bahkan bisa membunuh para suci. Para pria berpenampilan kasar itu terus berceloteh tanpa henti. Mata mereka semua tertuju pada kedua pemimpin yang berdiri di sana. Tak terkendali dan memesona. Ia berusia sekitar 26 tahun. Dengan fitur wajah yang biasa saja, alis yang tajam, dan aura yang garang. Namun, pakaian dan penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan aura garangnya. Kaos hitam, celana pendek motif bunga, sandal jepit. Mereka tidak terlihat seperti sedang mencari petualangan. Mereka lebih terlihat seperti sedang berlibur. Ahi digambarkan sebagai seorang pemuda tampan dengan mata kosong dan acuh tak acuh, seperti robot, atau mungkin seekor binatang buas tanpa emosi. Kedua kelompok itu bertemu 1 jam yang lalu, dan setelah diskusi singkat, mereka menyusun rencana untuk memburu roh pohon dan mendapatkan poin, yang telah mereka kerjakan sejak saat itu. Semua orang memperoleh setidaknya 10 poin, sebuah pencapaian yang sangat memuaskan. Tidak ada batasan. Apa yang sedang kamu lamunkan? Melihat Bai Wujinji tetap diam, seorang pria bertubuh kekar bertanya dengan nada tidak puas. Aku sedang memeriksa poin Yuan Shi Tianzun, jawab Bai Wujinji, sambil termenung. Mendengar itu, semua orang terkejut dan segera membuka papan peringkat. Tiba-tiba, aku menghela napas lega. Hei, kukira Yuan Shi Tianzun tiba-tiba mengalami lonjakan poin dan sekarang berada di peringkat pertama klasemen. Skornya masih 20 poin. Dan bahkan turun 1 peringkat menjadi 23. Ai, kita sudah mencetak 100 poin. Yuan Shi Tianzun ini pasti hanya nama samaran saja, kan? Bukankah aliansi 5 elemen membanggakan bahwa dia adalah seorang jenius dalam menaklukkan ruang bawah tanah? Haha, aku mendengar tetua 1000 wajah membual di pertemuan puncak, dan kupikir anak ini benar-benar hebat. Nah, lihatlah dia, dilemparkan ke ruang bawah tanah pembunuhan dan kemampuannya telah terbukti sejak awal. Entah itu keledai atau kuda. Kita harus membawanya jalan-jalan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bai Wuji mengerutkan kening. Jadi, menurutmu wajar jika Yuan Shi Tianzun memiliki peringkat serendah itu? Apakah menurutmu prestasinya dipalsukan? Mungkinkah prestasi palsu benar-benar mengalahkan Zhao Cheng Huang? Serangkaian pertanyaan menghentikan tawa secara tiba-tiba. Senyum mereka memudar, dan mereka menatap Bai Wujinji dengan takjub. Di suatu tempat di dalam hutan, seorang pemuda yang membawa 2 pedang berjalan sendirian. Tatapannya tertuju pada kekosongan di depannya. Fokusnya sedikit tertuju pada ruang di sekitarnya, sambil ia memeriksa papan peringkat poin. Ada yang tidak beres. Peringkat Yuan Shi Tianzun tidak mungkin serendah ini. Apakah dia mengalami masalah? Atau dia sengaja tidak mengumpulkan poin? Ini adalah kali kesekian Jiu Louyu membuka papan peringkat poin. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan Yuan Shi Tianzun. Tetapi seiring waktu berlalu, dia menyadari bahwa mengumpulkan poin tidaklah sulit. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa peringkat Yuan Shi Tianzun tidak banyak berubah. Terjadi lonjakan sekitar selusin menit yang lalu, tetapi hanya itu saja. Ini adalah situasi yang sangat tidak masuk akal. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan orang ini? Di sebuah lembah gunung yang relatif terbuka, Sun Miao Miao, penyihir Mao Shan, dan Yuan Ting berdiri di atas batu biru yang ditutupi lumut, mengamati pertempuran yang terjadi di lembah tersebut. Di belakang mereka tergeletak mayat-mayat mereka. Air yang deras menenggelamkan lembah gunung, membentuk sebuah danau kecil. Di atas sebuah batu yang menjorok dari air, terdapat Zhao Cheng Huang. Wajahnya terdistorsi dalam bentuk iblis yang mengerikan. Embun beku putih menyebar di sepanjang telapak kakinya, membentuk lapisan es tipis di tepi batu. Lawannya sedang bersembunyi di dalam air. Pengkultivator nakal peringkat nomor 1 adalah, hanya aku yang tertinggi. Sun Miao Miao mengerutkan kening dan berkata, properti miliknya memang luar biasa. Ia dapat menciptakan lapangan kandang bagi hantu air kapan saja, di mana saja. Tidak heran dia berada di peringkat pertama. Penyihir Mao Shan di sampingnya tertawa. Namun air tidak dapat mempengaruhi roh.
Dengan pelayan roh yang cukup kuat, seseorang dapat menahan orang ini. Zhao Chenghuang seharusnya mampu membunuhnya. Para pengembara malam dari Sekte Tai bertukar pelayan roh sebelum memasuki ruang bawah tanah, dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama melalui hubungan telepati antara pelayan roh dan tuan mereka. Beberapa menit yang lalu, mereka bertemu dengan serigala tunggal, akulah satu-satunya, yang arogan dan mendominasi, dan sebenarnya ingin memburu keempat pengembara malam sendirian. Zhao Chenghuang sangat gembira dengan kesempatan itu dan mengirim Sun Miao Miao dan dua orang lainnya untuk menghadapi musuh sendirian. Melihat sulitnya menentukan pemenang dalam waktu singkat, Sun Miao Miao menatap Yuan Ting yang tampak linglung dan mengeluh. Yuan Ting, ini situasi genting. Kau selalu saja linglung. Apakah kamp pelatihan itu mengacaukan otakmu? Yuan Ting berkata dengan getir. Di mana Yuan Shi Tianzun? Di mana Yuan Shi Tianzun? Penyihir Mao Shan dan Sun Miao Miao saling bertukar pandang dan berbisik. Orang ini sudah gila. Hah, bagaimanapun juga, Yang Mulia Surgawi Primordial berhutang budi padanya. Sun Miao Miao menyelesaikan ucapannya. Alisnya berkerut. Ngomong-ngomong, kenapa nilai Yuan Shi Tianzun sangat rendah? Pendeta Tao dari Mao Shan menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin mengalami masalah. Nada bicaranya agak mengejek. Sun Miao Miao tidak menjawab. Mata besarnya yang gelap menunduk, menatap batu di dekat kakinya. Dan dia berpikir dalam hati. Melihat kemampuan Yuan Shi Tianzun, jika dia aktif mengumpulkan poin, seharusnya dia setidaknya berada di 3 besar. Tidak mungkin dia tertinggal begitu jauh. Apakah ini disengaja? Apakah dia menemukan sesuatu? Aku benar-benar ingin menemukannya dan bertanya apa yang terjadi. Namun dia belum mengumpulkan poin yang cukup. Dan para anggota aliansi 5 elemen mungkin mulai merasa cemas karenanya. Di bawah pohon pinus raksasa, seorang pria dengan kepala sedikit miring, menatap dua orang yang berjarak belasan meter. Rambut hitam panjangnya terurai. Berkata, nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di langit. Saya bertemu dengan seorang pendaki. Dan dari percakapan kami, saya menemukan bahwa ada 2 perkemahan yang tersembunyi di hutan ini. Namun dari catatan yang Anda berikan, kita dapat melihat bahwa ada kontradiksi dalam pemberitahuan tersebut. Jadi, apakah sebenarnya ada kubu yang berlawanan di antara pemberitahuan-pemberitahuan itu? Tapi itu tidak masuk akal. 2 orang yang berjarak sekitar selusin meter itu adalah Tianxia Guiyuo yang bertubuh tegap dan pria yang tampak feminin dan tidak peka terhadap nada. Kedua, pihak baru saja bertempur hingga berakhir imbang. Dan atas saran Tianxia Guiyuo, mereka berjabat tangan, berdamai, dan duduk untuk bertukar informasi. Orang-orang yang benar-benar cerdas tidak dikendalikan oleh faksi. Bahkan jika mereka berada di faksi yang berbeda, dan tidak ada konflik hidup dan mati, akan bijaksana bagi mereka untuk bekerja sama dengan tepat. Tianxia Guiyuo berkata dengan tenang. Pertama, kita tidak dapat memastikan apakah kontradiksi dalam pemberitahuan tersebut benar-benar saling bertentangan. Kedua, keberadaan kontradiksi dalam pemberitahuan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa pemberitahuan tersebut terbagi menjadi kubu-kubu yang berbeda. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di surga, pikirnya sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Itu masuk akal, kurasa itulah sebabnya Yuan Shi Tianzun ragu-ragu, tetapi kita menyadarinya terlalu terlambat, dan kita sudah membuat pilihan. Tianxia Guiyuo mencibir, itu kamu, bukan aku. Asano Ryo dengan hati-hati menjelajahi area di depannya. Berjalan sangat lambat. Pengembara malam di belakangnya terus mendesak. Cepatlah, kau tidak akan mati. Tujuan mereka pergi ke sana adalah untuk menemukan papan penunjuk jalan di tengah hutan. Kalau kau tak mau mati, kenapa kau tak duluan saja? Bodoh, pikir Asano Ryo dalam hati dengan lemah. Di belakangnya, selain si anak muda yang suka begadang, ada seorang bibi yang tinggi dan gemuk serta seorang kakak perempuan yang cantik dan tanpa celah. Setelah melihat bahwa pengembara malam memiliki teman, Asano Ryo mengfangki idenya untuk melarikan diri. Jika mereka bersikap baik, mereka mungkin akan selamat. Jika mereka mencoba melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan dikepung dan dikejar oleh ketiga orang itu, yang berujung pada kematian. Bahkan dedikasi mereka terhadap pekerjaan mereka pun tidak akan membantu. Wang Tai, apakah nama aslimu benar-benar Wang Tai? Tanya Asano Ryo sambil berjalan. Mengapa aku tidak melihatmu di papan peringkat? Dia terus mencari nama Wang Tai di papan peringkat, tetapi tidak dapat menemukannya. Gadis ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kata Zhang Yuanxing dengan tenang. Apa hubungannya ini denganmu? Wang Tai adalah nama samaran, yang saya yakini telah ditemukan oleh Peony Fairy sejak lama. Tetapi seorang wanita muda tetaplah seorang wanita muda. Dia telah melewati suka duka kehidupan sosial dan telah memperoleh cukup pengalaman dan kebijaksanaan. Sepanjang perjalanan, alasan mengapa Wang Tai tidak masuk dalam papan peringkat poin tidak pernah disebutkan. Zhang Yuanxing tidak peduli identitas samarannya terbongkar, karena dia telah mengubah penampilannya, menyingkirkan alat peraga yang digunakannya di arena,
dan meniru kepribadian Fu Qingyang. Yang terpenting, dia telah mengubah yin course-nya. Peri peoni tidak mungkin bisa menentukan identitasnya berdasarkan imajinasi dan tebakan. Saat mereka berjalan, peri peoni tiba-tiba berseru, dan ekspresinya berubah jelek. Zhang Yuanxing menoleh dan berkata, apa masalahnya? Peri peoni menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan agak gelisah, aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukannya ada yang salah dengan kita, tapi Yuanxi Tianzun, peringkatnya terlalu rendah. Dia pasti mengalami masalah. Dia adalah aset penting bagi para peziarah resmi kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Hanya 2 jam setelah memasuki arena, Yuanxi Tianzun yang sangat dinantikan ditinggalkan oleh Zhao Chenghuang, para praktisi jahat, dan kultivator nakal. Peri peoni tak kuasa menahan rasa cemasnya.